yang berada di Jurang, karena memang di daerah tersebut diduga ada korban longsoran yang tertimbun beberapa hari lalu. Dan tim SAR akan menurunkan anjing pelacak dan sejumlah potensi SAR yang turun ada sebanyak 560 orang akan melakukan pencarian. Ya, masih mencari sejumlah korban yang hilang di titik-titik yang diduga menjadi titik adanya korban tertimbun dan juga menggunakan atau bantuan anjing pelacak. Lalu bagaimana dengan jalan poros desa Bonglo? Apakah sudah bisa dilalui? Ya, setelah dilakukan proses pembersihan jalan pada Rabu kemarin dengan menggunakan 4 unit alat berat, akhirnya jalan tersebut sudah bisa dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4. Dan hari ini masih akan terus dilakukan pembersihan lokasi agar daerah tersebut bebas dari seperti licin dan sebagainya. Kami sampaikan juga bahwa hari ini sejumlah pejabat yang mendatangi daerah longsor, yaitu PJ Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharudin akan meninjau dan mendatangi lokasi. Kemudian dapat kami sampaikan pula bahwa informasi yang beredar sebelumnya, yaitu data dari jumlah korban sebanyak 15 orang, ini berubah menjadi 23 orang. Jumlah tersebut berubah karena korban yang selamat baru melapor di posko gabungan kemarin. Jadi korban selamat sebanyak 18 orang dan yang semula dinyatakan 10 orang. Dari 18 ini, maksud kami 18 yang selamat, ada 5 yang dinyatakan meninggal, sehingga jumlah semuanya adalah 23 orang. Baik, sudah dilakukan sejumlah pembersihan jalan dan masih dilakukan sejumlah upaya untuk menemukan korban hilang ataupun juga yang masih tertimbun. Terima kasih laporan lengkap Anda, jurnalis Kompas TV Amran Amir dari Sulawesi. Saudara, mahasiswa Universitas Pancasila menggelar unjuk rasa di depan kantor Rektorat kampus untuk bertemu perwakilan pihak kampus dan yayasan pada Rabu kemarin. Unjuk rasa terkait adanya dugaan pelecehan yang dilakukan rektor universitas terhadap karyawannya. Aksi saling dorong sempat terjadi di antara mahasiswa dan petugas keamanan saat mahasiswa memaksa masuk gedung rektorat untuk bertemu perwakilan pihak kampus dan yayasan. Aksi mahasiswa ini buntut dari dugaan pelecehan yang dilakukan rektor universitas kepada karyawannya. Mahasiswa menuntut agar rektor segera dipecat dan diproses secara hukum. Sementara pihak kampus yang menemui mahasiswa mengatakan pihak kampus telah menonaktifkan sementara rektor dari jabatannya. Untuk mengetahui perkembangan kasus ini, kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia di Polda Metro Jaya. Selamat pagi Nanda, bagaimana perkembangan kasus dugaan pelecehan yang menjerat Rektor Universitas Pancasila? Selamat pagi Asri dan juga saudara. Hari ini pihak Polda Metro Jaya khususnya dari penyidik Dirkrimum Polda Metro Jaya melakukan pengagendaan ulang untuk pemeriksaan terhadap rektor nonaktif Universitas Pancasila berinisial ETH. Sebagaimana informasi di sini Asri bahwa sebenarnya untuk hari ini merupakan penjadwalan ulang yang dimana untuk pemeriksaan sebenarnya dari penyidik Polda Metro Jaya mengagendakan di hari Senin tanggal 26 Februari 2024 kemarin. Namun dikala itu pihak yang bersangkutan ini tidak dapat hadir dan mengajukan permohonan kepada tim penyidik dan akhirnya dilakukan penjadwalan ulang dengan pemeriksaan hari ini. Nah, Asri, kalau informasi yang kami kantongi hingga pagi hari ini memang dibenarkan oleh kuasa hukum dari terlapor di sini melalui kuasa hukumnya yakni Raden Nanda Setiawan bahwa nanti kliennya ini akan hadir dalam pemeriksaan hari ini kurang lebih di sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia Barat dengan menghadiri atau hadir di gedung Dirkrimum Polda Metro Jaya. Nah Asri, kalau berbicara terkait dengan kasus atau perkara ini yang tengah ditangani oleh Subdit Renakta Dirkrimum Polda Metro Jaya, memang ini tampaknya berdampak atau berbuntut panjang. Nah, seperti beberapa poin yang ingin saya sampaikan di sini. Pertama, berdampak panjang atau berbuntut panjang, seperti halnya kemarin, baru-baru ini mahasiswa dari Universitas Pancasila pun mengajukan atau melakukan demonstrasi atau demo terkait dengan kasus atau perkara ini. Yang meminta, poin pertama atau garis besarnya adalah meminta rektor
di inisial ETH ini untuk dicopot dari jabatannya. Tidak hanya itu, bahwa di tanggal 26 Februari 2024 kemarin, pihak Yayasan Universitas Pancasila ini menggelar rapat pleno untuk menentukan bagaimana nasib kampus dan juga nasib dari rektor yang saat ini tengah tersandung kasus. Nah, selang sehari dari rapat pleno tersebut akhirnya diputuskan bahwa rektor ini dinonaktifkan sementara dari jabatannya sebagai rektor Universitas Pancasila, namun sifatnya memang tidak dicopot. Artinya memang untuk jangka nonaktif ini juga mengikuti dari masa bakti atau masa akhir dari rektor ETH ini, yang dimana sampai dengan tanggal 14 Maret 2024 nanti. Tidak hanya itu, Asri, informasi yang kami dapat juga bahwa nanti pihak kampus buntut atau imbas dari perkara ini akan dipanggil oleh pihak LL Dikti wilayah 3 Jakarta. Asri. Ya baik, Nanda, tadi disebutkan juga bahwa dari kuasa hukum informasinya Rektor Universitas Pancasila ini akan hadir pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita lihat apakah nanti akan memenuhi panggilan dari Polda Metro Jaya atau tidak. Terima kasih laporan lengkap Anda, jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia dari Polda Metro Jaya. Saudara, Kompas Pagi masih akan kembali dengan sejumlah informasi usai jeda. Halo teman-teman, Bobo keluarin edisi koleksi terbaru nih. Edisi koleksi hadir lagi dengan 132 halaman. Ada 20 halaman cergam panjang yang baru dan eksklusif. Selain bisa bernostalgia, edisi koleksi ini juga bisa menjadi bahan bacaan bersama si kecil. Paling spesial lagi, ada door prize senilai ratusan juta rupiah. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan melalui pre-order di e-commerce, gridstore.id dan Grapedia hingga 11 Maret 2024. Saatnya tidur. Waduh, sulit tidur nih. Sulit tidur? Minum Fulas 1 tablet menjelang tidur. Fulas mengandung formula dari bahan alam juga halal. Fulas membantu meringankan gangguan sulit tidur. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak. Sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan. Berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Waktunya refreshing. Mata perlu istirahat. Bila perlu, minum Myfin. Formula Myfin membantu memelihara kesehatan mata. Untuk mata sehatku, minum Myfin. Dari Lapi. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak. Sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan. Berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Kompas TV kini hadir di sejumlah layanan TV berlangganan. Nikmati program-program berkualitas Kompas TV di TV berlangganan pilihan Anda. Sekarang, Kompas TV, independen terpercaya. Kompas TV, televisi berita independen terpercaya. Senantiasa menghadirkan tayangan unggulan terbaik. Kompas TV, independen terpercaya. Bahagia menyambut bulan suci bersama Kompas TV, teman Ramadan. Masuki baru terakhir di Kompas Pagi, Saudara, ada informasi diduga menerobos lampu merah. Seorang pengendara sepeda motor menabrak mobil di Jalan Raden Inten, Duren Sawit, Jakarta Timur, Kamis dini hari. Berikut ini adalah kondisi yang hancur, ataupun sepeda motor yang hancur pada bagian depan setelah menabrak mobil akibat menerobos lampu merah. Sementara pengendara motor mengalami luka pada bagian kakinya. Kecelakaan ini berawal saat pengendara sepeda motor yang hendak menuju tempat kerjanya di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Namun pengendara sepeda motor yang melintas dari arah Kalimalang ini diduga menerobos lampu merah dan menabrak mobil minibus yang melintas dari arah Pondok Bambu yang hendak ke Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Kasus kecelakaan ini ditangani oleh petugas polisian Lakalantas Satwil, Jakarta Timur. Dari Raden Inten ya, posisi hijau itu posisi di lampu merah. Iya, dia ngakuin tadi salah dia. Ya, di lampu merah itu banyak yang berhenti.
tapi dia ngambil dari kanan. Posisi gue ada di tengah-tengah, jadi mata gue itu masih di tengah-tengah itu. Posisi gue udah di depan ada, dia ngindar cuman gak ada. Dari rumah mau berangkat kerja. Oh, rumah berapa kali? Jadi dia mau berangkat kerja ya? Berangkat kerja dia. Jadi dia ngakuin salah. Ngakuin dia kalau dia salah. Posisi merah, apa baru merah dia langsung lakukan. Oh. Saudara, sejumlah pemuda menggelar aksi balap liar di ruas jalan raya Taman Mini Makassar, Jakarta Timur pada Kamis dini hari. Para pemuda ini sampai memblokade jalan hingga pengguna jalan yang ingin melintas sempat terhambat. Dalam aksinya, para pemuda ini saling berbagi peran. Beberapa pemuda mencoba memblokade jalan agar pengguna jalan tak melintas, sedangkan beberapa pemuda lainnya menggelar aksi balap liar. Tak adanya petugas polisian yang berpatroli membuat para pemuda ini leluasa melakukan aksi balap liar. Aksi balap liar ini sering terjadi di kawasan TMI. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Kompas pagi hari ini. Jangan lupa untuk selalu memperbarui informasi Anda hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Asri Gunawan. Dan saya Yan Rahman, terima kasih atas kebersamaan Anda pagi ini. Sampai jumpa. Kalau hubungan biasa aja, bisa aja saya undang ke kantor. Saya tidak ingin membesar-besarkan apa yang sudah lewat. Saya kira saya tidak ragu memberikan 4 untuk Kementerian ATR BPN. Saya kira beliau akan sangat siap. Sama Kepala Staf Kepresidenan Muldoko dalam Rosi, transisi Kabinet Jokowi, seteru jadi sekutu. Kamis 29 Februari pukul 8:30 malam di Kompas TV. Bahagia menyambut bulan suci bersama Kompas TV, teman Ramadan. Polda Metro Jaya menggelar rekonstruksi kasus dugaan pembunuhan anak Dante, putra artis Tamara Tiasmara. Total ada 115 adegan di 2 lokasi rekonstruksi pembunuhan Dante.
Pasca tewasnya seorang santri di Kediri, Jawa Timur, sejumlah fakta mulai terkuak. Mulai dari korban yang berkali-kali minta dijemput pulang, sampai bukti bahwa pesantren tempat korban menimba ilmu ternyata belum memiliki izin. Presiden Joko Widodo membantah pernyataan Menko Perekonomian yang menyebut dalam rapat kabinet paripurna beberapa waktu yang lalu membahas program makan siang gratis. Siapa yang oposisi atau justru berkoalisi dengan pemerintahan baru usai Pilpres 2024? Apakah partai politik yang selama ini konsisten oposisi akan turut bergabung dengan pemerintahan baru? Tema ini akan kami bahas dalam dialog di Sapa Indonesia Pagi hari ini. Presiden Joko Widodo klaim harga beras di ibu kota sudah mulai turun. Namun harga beras premium di Wakatobi satu pekan ini justru naik Rp3.000 per kilogram. Halo, selamat pagi. Sapa Indonesia Pagi kembali hadir mengisi ruang informasi Anda di hari ini, hari terakhir di bulan Februari 2024, hari Kamis 29 Februari. Bersama saya, Adistila Rasati. Dan saya Radi Saputro. Saudara, kalau Anda simak headline atau tajuk utama di Harian Kompas hari ini, judulnya Jokowi pererat relasi dengan Prabowo Subianto. Wah, ini tampaknya kemarin kaitannya dengan pelantikan atau pemberian anugerah Jenderal Kehormatan ya? Ya betul, karena kemarin Presiden Joko Widodo ini menganugerahkan Jenderal Kehormatan terhadap Prabowo Subianto. Dan Jokowi ini mempererat relasi dengan Prabowo, namun Presiden Joko Widodo ini membantah jika dikatakan penganugerahan pangkat Jenderal Kehormatan bagi Prabowo ini merupakan bentuk transaksi politik. Nah, kalau kita lihat memang Jenderal Kehormatan ini sebelumnya memang sudah disematkan ya di beberapa tokoh ya. Kali, tapi ada kritik juga dari PDI Perjuangan, katanya pemberian jenderal atau penganugerahan Jenderal Kehormatan ini sejak era reformasi tidak diberikan kepada TNI yang sudah tidak aktif. Jadi diberikannya pada TNI aktif. Nah, ini kalau kita lihat di Harian Kompas dari mulai tahun 93 ya, ada Susilo Sudarman, itu diberikan oleh Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto. Lalu pada Susilo Bambang Yudhoyono ini diberikan pada era Presiden Abdurrahman Wahid. Lalu Agung Gumelar juga pada saat era Abdurrahman Wahid, Luhut Binsar Panjaitan juga pada saat era Abdurrahman Wahid, Haris Sabarno pada saat Presiden Megawati Soekarno Putri, dan AM Hendro Priyono diberikan dari Megawati Soekarno Putri pada saat itu. Terakhir ini Prabowo Subianto. Nah, kalau kita lihat terakhir diberikannya di tahun 2004. Ini memang menuai kontroversi ya, tapi apapun itu niatnya dari Presiden Joko Widodo memberikan kepada Prabowo Subianto Jenderal Kehormatan, begitu pasti ada maksud tertentu. Terlebih juga saat ini kalau dikait-kaitkan dalam kontestasi Pilpres, Pak Prabowo ini juga kan calon presiden ya. Dan sementara ini unggul gitu di penghitungan suara di KPU. Nah, kita juga nanti masih menantikan sebenarnya penghitungan suara KPU apakah Prabowo Subianto ini juga jadi presiden terpilih atau tidak nantinya nih. Ya, itu nanti kita akan kita lihat bagaimana perkembangannya ya, tentu saja soal rekapitulasi. Nah, yang juga menjadi sorotan lain adalah bagaimana siapa yang menjadi koalisi ataupun oposisi. Kalau kita melihat sejumlah partai politik ini nampaknya mulai tergoda ya. Salah satunya adalah Sandiaga Uno dari Partai Persatuan Pembangunan yang mengatakan siap dan merupakan satu kehormatan jika diajak bergabung. Di Pilpres mengusungnya 03 ya, Pak Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Nah, memang dalam politik tidak ada jaminan, tidak ada yang pasti begitu. Kalau memang kira-kira
ya dalam tanda kutip menguntungkan partai politik tersebut untuk mendukung pemerintahan, ya kenapa tidak untuk gabung dengan pemerintahan gitu. Tapi ada juga sejauh ini yang masih konsisten nih narasinya untuk menjadi oposisi nanti di pemerintahan yang akan datang katanya. Ada PDI Perjuangan dan juga PKS ya. Kalau PKB saya juga agak ragu nih kayaknya. Nanti digoyang-goyang juga, ternyata akhirnya masuk ke pemerintahan juga. Gitu nggak Gus Muhaimin? Nggak bahaya tak Gus Muhaimin? Nah itu nanti kita akan bahas sama-sama. Apakah memang ada yang konsisten atau ada yang tergoda begitu dengan lobby-lobby politik yang dilakukan. Kita akan bahas sama-sama di Sapa Indonesia Pagi hari ini untuk pemerintahan 5 tahun ke depan. Tapi kita punya informasi dulu yang bisa Anda simak pagi hari ini. Ada peristiwa korsleting listrik akibat pemasangan kabel yang semrawut, saudara. Kabel aliran listrik di Mangga Besar, Taman Sari, Jakarta Barat terbakar pada Rabu malam. Kebakaran membuat sejumlah warga panik serta rumah dan tempat usaha mengalami pemadaman listrik. Insiden ini sempat membuat warga sekitar panik karena letak kabel yang terbakar berdekatan dengan tempat hiburan malam. Meski kebakaran tak merambat ke bangunan dan rumah warga, namun imbas kejadian ini membuat sejumlah rumah dan tempat usaha milik warga mengalami pemadaman listrik. Api berhasil dipadamkan setengah jam kemudian setelah 3 personel pemadam kebakaran tiba di lokasi. Sementara itu perbaikan jalur listrik dilakukan petugas PLN. Saudara, polisi selesai melakukan olah tempat kejadian perkara terkait dengan pemotor yang tewas akibat terjerat kabel seling yang menjuntai di Kota Bandung, Jawa Barat. Terkait dengan hal tersebut, polisi akan memeriksa sejumlah instansi. Berdasarkan olah TKP, diperkirakan kabel seling yang putus dan menjuntai ke jalan tersebut dari tiang milik PLN. Putus karena usang termakan waktu. Kabel tersebut difungsikan sebagai penahan kabel lain yang ada di lokasi. Polisi akan memanggil sejumlah instansi terkait di Kota Bandung untuk pemeriksaan terkait dengan proses pemeliharaan dan juga perawatan tiang maupun kabel yang ada di simpang jalan Petakopo. Itu didapat kabel seling yang memang putus dari titik tiangnya punya PLN. Putus karena usang termakan waktu. Maka selanjutnya kami akan melakukan pemanggilan terkait dengan pemeliharaan tiang-tiang yang berada di lokasi terkait dengan kabel selingnya maupun itu kabel-kabel yang lain. Sebelumnya, saudara, seorang pengendara sepeda motor terjatuh saat melintas di persimpangan Petakopo, Kota Bandung pada 25 Februari yang lalu. Pemotor tersebut terjatuh karena terjerat kabel yang menjuntai ke jalan. Korban meninggal dunia di lokasi kejadian dengan luka di bagian leher. Saudara, penyidik Subdirektorat Kejahatan dengan Kekerasan, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menggelar rekonstruksi kasus dugaan pembunuhan Dante, putra artis Tamara Tiasmara. Rekonstruksi kasus dugaan pembunuhan Dante digelar di 2 lokasi yang terpisah dan adegan di Tamara Tiasmara dan rumah tersangka dilakukan di Polda Metro Jaya untuk efisiensi waktu. Pada adegan ke-7, Tamara menitipkan anaknya ke asisten rumah tangga tersangka. Karena pada saat itu Yuda yang juga merupakan seorang tersangka ini sedang berada di luar bersama putrinya. Total ada 115 adegan di 2 lokasi rekonstruksi pembunuhan Dante. Polisi bahkan kini mengusut dugaan pembunuhan berencana dalam kasus kematian Dante. Menurut hasil dari digital forensik, tersangka mengecek keberadaan CCTV di kolam renang dalam perjalanan menuju tempat kejadian perkara. Tetapi hal itu dibantah oleh tersangka Yuda Arfandi. Ada satu adegan di mana tersangka ini tidak mengakui bahwa telah mengakses CCTV
ya, melalui browsing di internet untuk mengecek di lokasi apakah ada CCTV atau tidak. Pada adegan ke-13, yaitu pada jam 15.11, tersangka YA membrowsing dan mengakses CCTV kolam renang Palem dengan menggunakan handphonenya. Ini berdasarkan keterangan dari ataupun hasil pemeriksaan daripada analis digital. Ini sebagai bahan nantinya untuk kita mempertimbangkan dalam penerapan pasal, khususnya dalam penerapan pasal 340 ataupun pembunuhan berencana. Polisi menggelar rekonstruksi untuk mengusut kasus pembunuhan Dante, anak artis Tamara Tiasmara yang dibunuh kekasih Tamara, Yuda Arfandi. Total sebanyak 115 adegan diperagakan oleh tersangka dan ibunda korban Tamara Tiasmara. Polisi memutuskan adegan di rumah Tamara dan rumah tersangka dilakukan di Polda Metro Jaya demi efisiensi waktu. Sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, Tamara membawa putranya ke rumah tersangka di Pondok Kelapa, Durensawit, Jakarta Timur dengan membawa perlengkapan baju renang. Pada adegan ke-7, Tamara menitipkan anaknya ke asisten rumah tangga tersangka karena pada saat itu Yuda di luar bersama putrinya. Artis FTV ini kemudian meninggalkan putranya untuk melanjutkan pekerjaan. Setelah adegan itu, Tamara tak kuasa menahan air matanya. Rekonstruksi pun dilanjutkan di kolam renang Palem, Durensawit. Sebanyak 102 adegan diperagakan di kolam renang dengan total 69 adegan yang menunjukkan reka adegan tersangka menenggelamkan korban 12 kali. Ayah Dante sekaligus mantan suami Tamara, Angger Dimas, yang turut menyaksikan rekonstruksi, menilai apa yang dilakukan tersangka sangat kejam. Ya, teman-teman nilai aja seperti apa ya. Kalau dari saya sih, ya itu kejam, tetap kejam. Saya paling mengenaskan itu pas anak saya ditendang. Gitu. Gak bisa pakai kata-kata saya nggak tahu saya. Rekonstruksi digelar untuk memberikan gambaran tentang terjadinya tindak pidana pada 27 Januari lalu di kolam renang Palem. Sekaligus menguji persesuaian keterangan tersangka dan saksi dengan fakta di lapangan. Tersangka yang sempat mengakses CCTV kolam renang melalui ponselnya bisa mengarah ke pasal pembunuhan berencana. Tim Liputan, Kompas TV. Kita beralih ke sorotan lain. Saudara, mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menjalani sidang perdana kasus dugaan gratifikasi dan pemerasan di Kementerian Pertanian. Sebelumnya, Syahrul telah menjadi tersangka di KPK sejak bulan Oktober 2023 yang lalu. Di sidang perdana, Syahrul Yassin Limpo mendengarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum KPK. Dalam dakwaan jaksa, Syahrul Yassin Limpo didakwa menerima gratifikasi senilai total 44,5 miliar rupiah dari hasil memeras para pejabat eselon 1 Kementerian Pertanian. Pemerasan dilakukan Syahrul dengan memerintahkan bawahan dan juga orang kepercayaannya untuk mengumpulkan uang patungan dari pejabat di Kementerian Pertanian. Dan setelah terdakwa Kasdi Subagiono menjabat selaku Sekretaris Jenderal Kementerian RI, terdakwa Kasdi Subagiono meneruskan perintah pengumpulan uang dan pembayaran terkait kepentingan terdakwa dan keluarganya tersebut kepada para pejabat eselon 1 Kementan RI. Bahwa atas perintah terdakwa tersebut, para pejabat eselon 1 di lingkungan Kementan RI dengan terpaksa memenuhi permintaan terdakwa oleh karena khawatir terdakwa akan marah, takut dipindah tugaskan, demosi jabatan atau dinonjolkan. Bahwa jumlah uang yang diperoleh terdakwa selama menjabat sebagai Menteri Pertanian RI dengan cara menggunakan paksaan sebagaimana telah diuraikan di atas adalah sebesar 44.546.079.044. Sebelumnya, Saudara, KPK menetapkan Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka di kasus dugaan pemerasan dalam jabatan dan gratifikasi. Syahrul diduga menerima gratifikasi total senilai 44,5 miliar rupiah. Tidak hanya Syahrul, 2 anak buahnya juga jadi tersangka. Dalam penyidikan, KPK juga menjerat Syahrul Yassin Limpo dengan dugaan pencucian. Tak hanya berkasus di KPK, Yassin Limpo juga diperiksa sebagai saksi oleh penyidik.
Barreskrim Polri untuk kasus pemerasan dengan tersangka mantan Ketua KPK Firly Bahuri. Pasca tewasnya seorang santri di Kediri, Jawa Timur, sejumlah fakta mulai terkuak. Mulai dari korban berkali-kali minta dijemput pulang, sampai bukti bahwa pesantren tempat korban menimba ilmu belum memiliki izin. Kami punya informasinya setelah jeda di Sapa Indonesia Pagi. Harga geledek online Tiket Week nyamper lagi. Diskon 50% plus cashback hingga 1,1 juta di jam geledek. Tiket pesawat mulai dari 200 ribuan. Hotel mulai dari 300 ribuan. Sambar tiketmu sekarang. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak. Sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan. Berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Tenggorokan kering, sariawan, jerawatan, bau mulut. Minum Adem Sari saat berbuka dan setelah tarawih. Adem Sari yang botol tanpa soda. Only for those with unapologetic ambition. Let the legend takes you. Carving your legendary path with Suzuki Jimny. Harga geledek online Tiket Week nyamper lagi. Diskon 50% plus cashback hingga 1,1 juta di jam geledek. Tiket pesawat mulai dari 200 ribuan. Hotel mulai dari 300 ribuan. Sambar tiketmu sekarang. Di setiap sentuhan ibu ada kelembutan dan kekuatan. Seperti saat lawan batuk dan pilek, Anaconidin. Efektif redakan batuk dan pilek si kecil, aman diminum sesuai anjuran. Anaconidin, efektif lawan batuk pilek si kecil. Produksi Konimax. Wah, Plosa Mini baru. Ada isi ulangnya. Hanya Rp3.500. Putar, sobek, tuang. Plosa Mini baru. Sekarang ada inhalernya. Segar, santai, atur sensasi hidup. Harga geledek online Tiket Week nyamper lagi. Diskon 50% plus cashback hingga 1,1 juta di jam geledek. Tiket pesawat mulai dari 200 ribuan. Hotel mulai dari 300 ribuan. Sambar tiketmu sekarang. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. Sakit. Pegalinu nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit. Pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Jadikan Ramadan Anda lebih bernilai. Ketahui secara resmi awal Ramadan tahun ini. Lengkap dengan laporan langsung dari sejumlah titik pengamatan hilal di seluruh Indonesia. Ikuti sidang isbat penentuan 1 Ramadan 1445 Hijriah. Minggu 10 Maret pukul 4 sore. Live di Kompas TV. Teman Ramadan. 60 menit special report, membuka mata, mengungkap fenomena. Semua yang saya tahu saya sudah sampaikan. Ada isu menerima sesuatu sejumlah $1 miliar itu saya bacakan. Saya pastikan itu tidak ada. Fenomena El Nino, picu peningkatan suhu panas. Selama 60 menit, ikuti, cermati, dan dalami peristiwa yang menjadi perbincangan publik. 60 menit special report, setiap minggu pukul 6 petang di Kompas TV. Saudara, meninggalnya seorang santri di pondok pesantren di Kabupaten Kediri, Jawa Timur menyisakan duka mendalam. Keluarga semakin terpukul setelah mengetahui santri tersebut tewas karena dianiaya oleh sepupu. Sebelumnya, saudara, polisi sudah menetapkan 4 orang tersangka yang salah satunya adalah sepupu korban. Di Kampung Anyar, Desa Karangharjo, Banyuwangi, Jawa Timur, keluarga Bintang Balkis Maulana masih berduka.
Bintang Balkis Maulana meninggal di pondok pesantren tempatnya mengemban ilmu agama. Keluarga almarhum Bintang menjelaskan bagaimana jenazah santri berusia 14 tahun tersebut tiba di rumah duka saat hampir tengah malam. Sang kakak menyebut bahwa pihak Ponpes sempat melarang kain kafan dibuka dengan alasan sudah disucikan. Namun, keluarga kaget ketika membuka kain kafan dan melihat sekujur tubuh Bintang penuh lebam. Kakak Bintang juga menyebut bagaimana perlakuan teman-teman sesama santrinya di Ponpes. Diam, ya kalau dia nggak diajak ngomong ya nggak bakal ngomong. Dia meskipun teman-temannya nakal dia juga diam gitu, nggak pernah. Tapi kalau dia misal bully sama teman-temannya juga, dia nggak pernah bilang sama saya gitu. Terus paling kadang cuma cerita kembali gitu, aku diginiin sama ini gitu. Tapi ya dia nggak lawan gitu. Orang Fatah juga bilang kalau Bintang sering kesurupan, gitu katanya. Kesurupan, jadinya kayak dia bengong, kayak dia ngamuk-ngamuk gitu. Tapi kita kan nggak tahu juga Bintang juga kayak gimana. Sedangkan pas dia pulang, kayak pulang lama juga, dia nggak pernah kesurupan, nggak pernah ngamuk. Kenapa kok bisa di pondok ngamuk gitu kan? Terus kalaupun kesurupan, kenapa harus dipukulin gitu? Terus kayak Fatah bilang, Bintang ini di pondok jarang mau sholat gitu. Harus disuruh mandi juga, harus disuruh nggak mau mandi gitu kan. Terus jadinya anak-anak tuh kadang jengkel, jadi Bintang dipukul kadang gitu. Sang ibu hanya bisa pasrah menyerahkan kasus ini ke polisi dan menuntut pelaku dihukum seadil-adilnya. Intinya untuk tersangka saya sudah pasrahkan ke pihak hukum seadil-adilnya. Dan yang disayangkan sekarang saya kenapa sampai detik ini dengan kepulangan anak saya, kepergian anak saya itu pihak pondok pesantren sampai saya ini tidak ada kata inisiatif atau berbelasungkawa ataupun kata maaf kepada pihak keluarga yang sedang berduka saat ini. Polres Kediri Kota telah menetapkan 4 tersangka atas penganiayaan yang menewaskan santri Ponpes Bintang Balkis Maulana. Polisi menduga penganiayaan dipicu kesalahpahaman antara tersangka dengan korban. Para tersangka merupakan sesama santri yang salah satunya adalah kakak sepupu korban berinisial AF. Polisi pun akan memeriksa beberapa saksi dari pondok pesantren. Sampai sejauh ini sudah kita tetapkan 4 tersangka, di mana para pelaku sudah ada di Mako Polres kita. Berapa orang saksi yang sudah diperiksa? Untuk sejauh ini sudah ada 8 saksi. Kemungkinan nanti kita akan ada tambahan beberapa saksi lagi. Sebelumnya, pihak pondok pesantren di Dusun Mayan, Desa Mojo, Kediri mengatakan mereka menerima informasi dari kakak sepupu korban bahwa korban tewas terjatuh di kamar mandi. Warga yang simpati meminta keluarga untuk mengotopsi korban ke Rumah Sakit Belambangan. Warga juga geram ke pihak pondok pesantren yang sering berubah-ubah saat menjelaskan penyebab kematian korban. Keluarga juga menyebut sebelum meninggal Bintang Balkis Maulana kerap kali minta pulang ke Banyuwangi tanpa alasan yang jelas. Hal ini diungkapkan orang tua dari percakapan ponsel, namun malangnya sang anak pulang tak bernyawa. Tim Liputan Kompas TV, Banyuwangi, Jawa Timur. Lebih lengkap terkait dengan informasi terkini dari perkembangan kasus santri yang meninggal diduga akibat dianiaya. Kita akan hubungi jurnalis Kompas TV, Andi Mas Budi di Kediri, Jawa Timur. Selamat pagi, Andi Mas. Andi Mas, jadi informasi terkini apa dari pemeriksaan terhadap 4 pelaku anak termasuk saksi dan juga pihak pondok pesantren? Apakah juga sudah dimintai keterangan? Informasinya pondok pesantren itu ternyata belum berizin. Seperti apa? Ya, betul sekali Adisti. Sejauh ini Polres Kediri Kota terus melakukan penyelidikan terkait meninggalnya santri yang diduga dianiaya oleh 4 orang santri lainnya. Sementara itu memang dari hasil penyelidikan pihak kepolisian sejauh ini pihak Polres Kediri Kota terus menunggu dan berkoordinasi dengan sejumlah pihak, terutama hasil visum yang dimana untuk mengetahui penyebab kematian dari korban itu sendiri. Sementara itu sejauh ini hingga kemarin itu sudah ada 8 orang
saksi yang dimintai keterangan oleh pihak polisi. Dan ditambah lagi 2 orang pihak dari pondok pesantren yang dimintai keterangan. Namun dari informasi yang kami terima, pihak pondok pesantren belum bisa datang untuk memenuhi panggilan dari pihak kepolisian karena memang informasi yang diterima oleh Polres Kediri Kota, pihak pondok pesantren tengah berada di Banyuwangi. Sementara itu memang dari keterangan Kanwil Kementerian Agama Jawa Timur, pondok pesantren tersebut belum berizin. Meski demikian, meskipun belum berizin, pihak Kemenak Jawa Timur tidak bisa berbuat banyak karena memang belajar ilmu agama ini merupakan hak dari setiap orang dan pondok pesantren ini berdiri bukan dari pendidikan dari pemerintah, yakni didirikan oleh perseorangan. Sementara itu, Adisti. Oke, baik. Informasinya, Andi Mas, ada juga pembelaan yang disebut oleh pengacara pelaku anak. Penjelasannya seperti apa? Dari keterangan yang kami himpun, pihak dari penasihat hukum ini menyampaikan mereka ini sebetulnya tidak ada niatan untuk melakukan penganiayaan terhadap korban. Karena mereka merasa gemas atau geram melihat perilaku korban yang akhir-akhir ini sebelum peristiwa itu terjadi seperti ini, seperti ketakutan, dan ketika diajak untuk bersih-bersih kamar, diajak untuk melakukan ibadah sholat, korban ini selalu pandangannya kosong dan jawabannya di luar dari pertanyaan itu sendiri. Dari situlah keempat pelaku ini melakukan istilahnya untuk memberikan semangat, namun justru berbuat fatal. Adisti. Oke, Andi Mas, terakhir ada informasi juga kemudian sebelum kejadian meninggalnya santri tersebut ini sempat memberikan pesan begitu ya, ingin pulang ke kampung halaman kepada orang tua korban begitu. Apakah betul memang sebelumnya korban ini kerap diintimidasi begitu? Dari analisa pihak pembela memang dari pesan singkat itu sendiri terjadi sebelum penganiayaan itu terjadi. Jadi pihak pembela menganalisa ada sedikit tanda tanya di dalam kehidupan korban sebelumnya. Apakah memang korban ini tampaknya itu mengalami ketakutan tersendiri sehingga melakukan komunikasi dengan orang tuanya ingin meminta pulang atau dijemput. Namun peristiwa itu terjadi sebelum penganiayaan itu berlangsung, Adisti. Jadi pihak pembela memiliki pandangan ada hal-hal tersendiri yang terjadi pada korban sebelum peristiwa itu terjadi. Baik, kita akan kawal terus bagaimana perkembangan terkininya. Sampai saat ini memang 4 pelaku anak masih terus diperiksa, termasuk juga kita masih menunggu dari penjelasan pihak pondok pesantren. Terima kasih informasinya, jurnalis Kompas TV Andi Mas Budi melaporkan langsung dari Kediri, Jawa Timur. Sebanyak 512 calon hakim dari 4 lingkungan peradilan, yakni Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer Mahkamah Agung RI, mengikuti program pendidikan calon hakim PPCH terpadu yang berlangsung di Pusdiklat Mahkamah Agung Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Pembukaan kegiatan dihadiri Ketua Mahkamah Agung Muhammad Saifuddin, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial Sunarto, para Ketua Kamar pada Mahkamah Agung, pejabat eselon 1 dan 2 di lingkungan MA, Kepala Pengadilan Militer Tinggi Utama, dan jajaran pejabat Mabes TNI. Pada program pendidikan calon hakim terpadu, para peserta mengikuti diklat pertama selama 6 minggu di Pusdiklat Mahkamah Agung. Setelah itu akan melaksanakan magang pertama selama 14 minggu di Peradilan Magang. Dan diklat kedua selama 6 minggu, dilanjutkan magang kedua selama 22 minggu di tempat yang sama. Dengan adanya program pendidikan calon hakim terpadu, para calon hakim diharapkan dapat disiplin, profesional, dan memiliki integritas yang tangguh untuk memberikan kepercayaan publik kepada pengadilan dan Mahkamah Agung. Ini sebagai kawasan telah dibuka, kita berharap calon hakim ini betul-betul mendapat pendidikan seperti saya sampaikan tadi, disiplin, ibadahnya baik, dia profesional, dan integritasnya tangguh. Sehingga kita harapkan ke depan mereka ini akan memberikan kepercayaan publik kepada pengadilan,
kepada Mahkamah Agung dengan tampilnya mereka-mereka ini di kemudian hari. Jumlah peserta program pendidikan calon hakim terpadu mencapai 1.460 orang. Nantinya dibagi menjadi 3 gelombang. Untuk gelombang pertama berjumlah 512 peserta, gelombang kedua 483 peserta, dan gelombang ketiga 465 peserta. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, siapa yang oposisi atau justru berkoalisi dengan pemerintahan baru usai Pilpres 2024? Apakah partai politik yang selama ini konsisten oposisi akan turut bergabung dengan pemerintahan baru? Setelah ini, kami akan bahas dalam dialog di Sapa Indonesia pagi hari ini bersama rekan saya, Radi Saputro. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Only for those with unapologetic ambition. Let the legend takes you. Carving your legendary path with Suzuki Jimny. Tenggorokan kering, sariawan, jerawatan, bau mulut. Minum Adem Sari saat berbuka dan setelah tarawih. Adem Sari yang botol tanpa soda. Harga geledek online tiket week nyamper lagi. Diskon 50% plus cashback hingga 1,1 juta di jam geledek. Tiket pesawat mulai dari 200 ribuan. Hotel mulai dari 300 ribuan. Sambar tiketmu sekarang. Jalan yuk. Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindu, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak. Sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan. Berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Harga geledek online tiket week nyamper lagi. Diskon 50% plus cashback hingga 1,1 juta di jam geledek. Tiket pesawat mulai dari 200 ribuan. Hotel mulai dari 300 ribuan. Sambar tiketmu sekarang. Gatal karena campuran kutu air, mati kutu dengan Fungiderm. Fungiderm, aktif basmi jamur. Produksi Konimax. Kejutan Suzuki di Lunar Festival. Beli mobil Suzuki, promonya makin hoki. Fitur makin spesial, cuannya jadi maksimal. Cek selengkapnya di www.suzuki.co.id. Harga geledek online tiket week nyamper lagi. Diskon 50% plus cashback hingga 1,1 juta di jam geledek. Tiket pesawat mulai dari 200 ribuan. Hotel mulai dari 300 ribuan. Sambar tiketmu sekarang. Meski KPU belum merilis siapa pemenang pemilu, khususnya Pilpres 2024, namun sejumlah sinyal parpol bergabung ke koalisi Prabowo Gibran kian menguat. Hal ini diisyaratkan oleh Ketua Bapilu P3 Sandiaga Uno yang bilang membuka peluang jika diajak bergabung pemerintahan selanjutnya. Sandi menyebut sangat terhormat jika partainya diajak bergabung di pemerintahan baru. Meski demikian, Sandi mengakui posisi menteri adalah hak prerogatif presiden terpilih. P3 ini kan partai pendukung pemerintah. Jadi posisi kita ada di pemerintahan, ada 2 menteri, ada 1 wamen, ada 1 utusan khusus presiden. Kita tentunya nanti ada proses yang berlanjut, tapi dari pandangan saya, pandangan pribadi saya, kita pasti akan sangat terhormat untuk diajak membangun bangsa.
Sementara itu rekan koalisi P3 yakni PD Perjuangan enggan berkomentar terkait sinyal bergabungnya P3 ke kubu Prabowo Gibran. Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto menyebut sudah mendapat klarifikasi dari P3 terkait opsi yang disampaikan Sandiaga. Ya, itu sudah diklarifikasi oleh Pak Sandi dan juga dari P3 bahwa pernyataan tersebut tidak ada kaitannya dengan penggunaan hak angket. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menanggapi peluang P3 masuk koalisi Prabowo Gibran. AHY menyebut hingga kini belum ada komunikasi antara ketua Partai Politik Koalisi Indonesia Maju soal potensi bergabungnya P3 ke pemerintahan Prabowo Gibran. AHY menyerahkan keputusan politik kepada Prabowo Subianto sebagai pemimpin Koalisi Indonesia Maju. Saya belum dengar itu ya, yang jelas ya kita serahkan kepada Pak Prabowo sebagai pemimpin Koalisi Indonesia Maju, dan tentunya biasanya beliau juga akan mengajak bicara para ketua umum partai politik yang saat ini memang sudah ada dalam koalisi tersebut, dan tentunya kita ingin saling memberikan masukan. Yang jelas terkait dengan penguatan koalisi itu memang terus kita bicarakan. Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno bilang PKB dan Partai Nasdem berpotensi bergabung ke koalisi pemenang Pilpres. Pasalnya kedua parpol tersebut belum pernah menjadi bagian dari oposisi. Ini saya menduga partai seperti Nasdem ya, seperti PKB, menurut saya termasuk dua partai yang relatif memenuhi portofolio untuk dirangkul. Apa argumennya? Pertama, kedua partai ini suaranya cukup signifikan. Yang kedua, PKB misalnya adalah partai politik yang sangat dinilai mewakili kelompok Islam terutama dari kalangan Nahdliyin. Dari sejumlah parpol di koalisi Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud, hanya PD Perjuangan dan PKS yang berpotensi menjadi oposisi pemerintah, lantaran kedua parpol ini pernah berada di posisi itu. Lalu akankah selain kedua partai itu akan menjadi koalisi Prabowo Gibran? Tim Liputan, Kompas TV. Lalu siapa koalisi, siapa juga yang akan menjadi oposisi? Ya, koalisi Prabowo Gibran diprediksi kuat menggandeng partai politik di koalisi lawan untuk menjalankan roda pemerintahan 5 tahun ke depan. Lantas siapa saja yang sudah beri sinyal akan bergabung menjadi koalisi? Kami hadirkan perbincangannya bersama sejumlah narasumber yang hadir di virtual. Ada juru bicara Partai Keadilan Sejahtera Pipin Sopian, lalu Wakil Sekjen PKB. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saiful Huda dan analis komunikasi politik dari Universitas Paramadina Ahmad Khairul Umam. Selamat pagi, assalamualaikum semuanya. Pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ke Mas Huda dulu deh nih, Mas Huda. Banyak yang bilang PKB ini DNA-nya katanya biasanya koalisi dengan pemerintah begitu ya, lekat dengan pemerintah, dan sepertinya memang track recordnya dari periode ke periode ada di dalam lingkaran epicentrum kekuasaan begitu. Sekarang gimana nih kondisinya? Ya, yang pertama sebenarnya kita ngomongin soal koalisi gabung pemerintah atau oposisi, saya kira terlalu ke depan ya, terlalu di depan. Jadi masih terlalu dini. Karena sekali lagi, betul, karena sekali lagi ini tahapan yang saya kira momentum terbaik kita untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh dari pelaksanaan pemilu kita yang tahapannya masih pleno di tingkat PPK di kecamatan, nanti ada fase berikutnya di kabupaten dan seterusnya itu. Jadi saya setuju kita ngomongin soal ini pasca penetapan resmi dari KPU siapa yang menang dan siapa yang kalah. Dan itu saya kira akan lebih objektif melihat persoalan ini terutama pada pendidikan politik di publik ya. Itu yang pertama, Mas. Yang kedua, saya tidak ingin mengandai-andai, tapi yang pasti Partai Koalisi Perubahan masih solid sampai hari ini. Terakhir pertemuan 3 ketua umum partai, termasuk Pak Presidennya Kang Pipin, Pak Saihu, menyatakan secara tegas bahwa beliau bertiga tetap komit ada di jalur perubahan. Termasuk saat yang sama Gus Muhaimin ketika bareng dengan Mas Anies ketika menghadiri acara di tim hukum Anies, tim hukum Amin,
menyampaikan bahwa beliau berdua tetap di jalur perubahan. Oke. Jadi apa yang sedang terjadi hari ini, dinamika Ya, Mas Huda. Oh, sepertinya ada gangguan komunikasi, gangguan sinyal sepertinya dari sambungan Zoom Mas Huda. Tapi tadi intinya yang pertama dikatakan Mas Huda adalah bahwa sampai saat ini masih berkonsentrasi begitu ya untuk mengawal penghitungan suara di KPU, baik untuk hasil Pilpres maupun juga Pileg begitu. Tapi kalau saya lihat dalam hasil hitung sementara yang dilakukan di KPU, ini sejauh ini Partai Kebangkitan Bangsa ini punya modal sekitar 11,66% suara. Ini naik signifikan kalau saya lihat dibandingkan pemilu 2019 yang lalu. Oke, saya ke Kang Pipin dulu deh kalau gitu. Kang Pipin, ada anggapan seperti itu? Rekan koalisi Anda ini, PKB, Nasdem, itu punya DNA-nya katanya berada di dalam lingkaran pemerintahan. Respons Anda soal ini bagaimana sejauh ini? Ya, kami sekali lagi menghormati ya, semua pilihan itu dikembalikan ke mekanisme partai. Tetapi saya kira perjalanan akan mengajarkan kepada kita bahwa setiap orang tuh mungkin juga ada perubahan. Jadi kebersamaan kami dengan Nasdem dan PKB itu sangat luar biasa ya, bagaimana interaksi kami PKS, PKB dan Nasdem ya, dan mendapatkan dukungan yang luar biasa dari masyarakat, dari pemilih 01, dan mereka sangat berharap bahwa kemenangan itu diraih oleh kita. Dan kalau saya katakan ini belum 20 Maret ya, perjalanan masih memungkinkan, ini 2 putaran, dan itu kita harapkan. Dan saya kira siapa yang menjadi koalisi pendukung pemerintah atau oposisi, belum saatnya saat ini. Tentu kami berharap saat ini menjadi pemenang pemilu. Artinya perjuangan kita memang berharap menjadi pemenang pemilu ya, pemenang Pilpres, sehingga bisa menjadi penyelenggara pemerintahan ke depan, sehingga target-target agenda perubahan itu bisa dilakukan. Tetapi kalau kami siap kalah dan siap menang. Dan kalau misalnya kalah, apa yang akan dilakukan? Jadi tentu pimpinan akan mengambil sikap ya, musyawarah majelis syuro PKS tentu akan mengambil sikap, mendengarkan aspirasi dari seluruh struktur PKS, dari pusat sampai ke daerah, sampai ke tingkat ranting, dan juga mendengarkan aspirasi dari simpatisan dan pendukung PKS di seluruh Indonesia. Dan tentu aspirasi itu akan didengar, dan bagi kami bersikap menjadi pendukung pemerintah atau menjadi oposisi itu pernah kami alami. Kurang lebih 10 tahun kemarin kami mengambil sikap menjadi oposisi di luar pemerintahan setelah kalah 2 kali di 2014 dan 2019. Sebuah pilihan karena melihat kewajaran dalam demokrasi harus ada oposisi dalam pemerintahan kita. Supaya apa? Supaya check and balances itu terjadi. Ya, jadi bagi kami siap berada di luar pemerintahan maupun di dalam pemerintahan, sama-sama terhormat. Dan apa indikatornya? Tentu kami akan dengarkan aspirasi rakyat, aspirasi masyarakat, apa yang dikehendaki ke depan. Tapi saat ini saya harus sampaikan bahwa konsentrasi saat ini sebagaimana yang disampaikan oleh Mas Huda, jadi kita ingin menyelesaikan semua tahapan ini. Saat ini sudah masuk ke tahapan di KPUD, kemudian besok hari ini kalau tidak salah, penghitungan suara di KPU sudah mulai dilakukan, rekapitulasi nasional. Dan ini terus akan kami kawal, memastikan bagi kami adalah siapapun yang menang, siapapun yang kalah, selama tidak melakukan kecurangan, pelanggaran, kami akan menghormati itu semua. Oke, bicara koalisi, oposisi tentu juga bicara modal politik. Nah, kalau sekarang begitu Kang Pipin, kalau melihat hasil sementara dari rekapitulasi di KPU, saya lihat datanya di sini, ada modal 7,55 suara sejauh ini. Ini sebelum saya tanya soal koalisi dan oposisi, hasil ini sejauh ini angka 7,55% mungkin bisa bertambah juga. Apakah sudah sesuai ekspektasi PKS dalam pemilu 2024 ini? Kalau dalam penghitungan kami masih memungkinkan. Sekarang ini belum mencapai 90 atau 100%. Sehingga petanya masih mungkin berubah ya. Meskipun kita melihat sudah ada quick count ya, sudah ada yang sudah menyampaikan, tetapi
yang menjadi rujukan kita semua adalah hasil dari rekapitulasi tabulasinya KPU yang dihitung secara manual, bukan secara irekap, yang sirekap yang selama ini menjadi panduan. Kenapa? Karena sirekap ini banyak terjadi fraudnya, terjadi persoalan error dan sebagainya. Apalagi di pileg, di pilpres saya kira hampir juga kesamaannya sehingga susah dirubah dan sebagainya. Jadi persoalan-persoalan di sirekap ini yang menjadi acuan, menurut saya ini menjadi persoalan tersendiri. Jadi bagi kami saat ini fokusnya ada penghitungan manual, bukan penghitungan sirekap. Jadi ketika ada sirekap diumumkan melalui berbagai media dan kemudian banyak persoalan laporan dari berbagai masyarakat ya dan dari tim kami sendiri dan dari saksi-saksi kami sendiri ada kesalahan, ada penggelembungan suara sehingga tadi kita merasa ada persoalan, ada delegitimasi terhadap sirekap saat ini. Maka kami mengacu kepada manual KON yang saat ini berproses yang insya Allah akan menuju di KPU. Dan ini yang difokuskan saat ini oleh PKS begitu ya kira-kira Kang Pipin. Jadi belum bicara soal koalisi dan oposisi. Tapi kalau saya boleh tanya, berapa sih sebenarnya PKS ini kira-kira akan menurut hitung-hitungannya PKS ya akan dapat suara atau persentase suara di pemilu 2024 ini maksimalnya akan dapat berapa kira-kira? Ya kami kalau internal PKS kemungkinan ya di hitungan kami di angka 9 sampai 10%. 9 sampai 10%. Jadi wow, cukup tinggi ya. Ya itu yang mudah-mudahan ya yang dan tabulasi kami terus di rekapitulasi seluruh Indonesia oleh saksi PKS mulai dari tingkat TPS, kecamatan, kabupaten dan alhamdulillah kami bisa mengumpulkan cukup besar ya hasil dari semua saksi yang ada di Indonesia. Ya, hasil pileg ini juga kemudian nanti akan jadi modal saya yakin untuk bersikap begitu ya dari masing-masing partai politik baik di parlemen maupun juga di pemerintahan. Ini sama-sama ada untungnya, ada ruginya. Tapi saya akan ke Mas Umam dulu. Mas Umam, banyak pihak yang memprediksi begitu ya seperti PKB, Nasdem dan juga P3 ini terutama. Kemarin juga Ketua Bapilunya Sandiaga Uno sudah ada sinyal-sinyal begitu meskipun kata P3 belum definitif karena masih belum ada hasil Pilpres dan belum ada hasil Pileg, lalu juga belum ada pembicaraan di tingkat partai. Tapi Anda melihat analisis Anda soal anggapan-anggapan seperti ini yang DNA PKB, P3 dan juga Nasdem ini berada di dalam lingkaran pemerintah seperti apa Pak Mas Umam? Iya, argumen itu logik ya. Karena bagaimanapun juga terlepas dari konteks DNA politik atau apakah kemudian pintu untuk bergabung di kekuasaan terbuka atau tidak. Yang menjadi realitas politik per hari ini adalah presiden atau dalam konteks ini adalah capres serta cawapres yang mendapatkan angka kekuatan suara elektoral yang cukup tinggi. Kalau misal memang betul nanti kemudian hasil rekapitulasi akhir yang diketok oleh KPU betul-betul di angka sekitar 50%, bahkan 59%, maka itu angka cukup tinggi, tetapi angka itu tidak diikuti dengan kutel efek yang cukup signifikan, terutama dari partai pengusung capres itu sendiri. Realitas itu menjadi penting karena bagaimanapun juga target dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan di fase awal transisi kekuasaan. Seringkali pemerintahan baru itu dihadapkan pada sejumlah turbulensi dan juga dinamika politik. Maka yang dibutuhkan adalah menjaga stabilitas pemerintahan itu sendiri. Nah, dalam konteks menjaga stabilitas pemerintahan, maka capres yang akan terpilih betul-betul akan dihadapkan pada kebutuhan atau semacam political dependency yang tinggi atau semacam kebutuhan politik untuk kemudian mereka mengakomodir partai-partai dari luar koalisinya. Karena praktis kalau misal kita merujuk pada konteks koalisi di 02 misalnya, memang sangat besar. Tetapi kalau misal akumulasinya per hari ini itu masih berada di angka sekitar 45%. Dan angka itu tentu masih membutuhkan penguatan, terutama dari sisi legislatif. Karena praktis belajar dari Pilpres di 2009, Pilpres di 2014 terutama, di mana fase-fase transisi itu terjadi ya, dibutuhkan untuk mengamankan dinamika politik dan juga kekuasaan. Praktis pemerintah harus memiliki sekitar 60 bahkan 70%. Bahkan di era saat ini 80% lebih
kekuatan dukungan di parlemen. Nah, untuk melakukan itu maka politik akomodasi menjadi sebuah keniscayaan. Nah, disinilah yang kemudian membuka ruang negosiasi bagi partai-partai yang kalah dalam konteks pilpres, terutama misal di kubu 01 kalau misal nanti dinyatakan memang kubu 02 yang menang, atau kubu 03. Nah, sekaligus dalam konteks kalau misal tadi didiskusikan bagaimana posisi PKS, kemudian PKB, ini juga menjadi sebuah ujian terhadap konsistensi, termasuk keistiqomahan di dalam konteks narasi perubahan kemarin. Karena kalau misal kita cermati secara lebih detail, narasi perubahan kemarin itu menyimpan cukup banyak catatan kritis terhadap kredibilitas sekaligus moralitas etika dari pemerintahan saat ini. Kalau misal kemudian bergabung apapun ya atas nama rekonsiliasi, persatuan dan lain sebagainya, seolah kemudian menegasikan, saya khawatir Mas Anies Baswedan sebagai capres kemudian akan ditinggalkan sendirian dengan narasi perubahan itu. Nah, oleh karena itu ini menjadi penting, meskipun di saat yang sama tentu capres terpilih akan membutuhkan, dan ini kesempatan yang baik bagi PKS misalnya, kalau misal kemudian diajak negosiasi, tentu ini menjadi kesempatan karena PKS sudah puasa dari kekuasaan 10 tahun. Berkali-kali dalam beberapa kesempatan saya sampaikan, intermittent fasting itu sehat, baik. Tapi kalau nggak buka puasa, nggak buka-buka, itu bisa habis juga itu. Artinya bahwa dalam konteks kekuasaan juga sama. Meskipun ya, ini menjadi catatan bagi capres yang terpilih nanti, terutama untuk PKS, Kang Pipin dan teman-teman. Pengalaman ketika PKS berada di kekuasaan dulu di bawah pemerintahan Pak SBY, PKS menunjukkan karakter keberpihakan yang ganda. Dan itu tampaknya menjadi catatan cukup serius bagi partai-partai, di mana kemudian ada semacam bad cop dan good cop. Ada semacam pihak yang sehingga kemudian tidak mudah dipegang. Ini mana kepala, mana ekornya. Ada yang mendukung habis-habisan, ada yang menyerang habis-habisan. Dan dalam konteks kebutuhan pemerintahan baru, dalam upaya untuk menghadirkan stabilitas politik dan pemerintahan, itu relatif dianggap tidak produktif secara politik. Nah, ini yang kemudian perlu diantisipasi oleh siapapun nanti dalam proses negosiasi dan juga kompromi selanjutnya. Ya. Oke, saya kembali ke Mas Huda. Tadi Mas Huda sempat ada agak gangguan ya sambungan komunikasi. Sorry. Nggak apa-apa Mas Huda. Tapi tadi yang menarik dari pernyataan Mas Umam, memprediksi bahwa Mas Anies akan ditinggalkan sendiri. Respons Anda soal prediksi ini, Mas Huda? Ya, harus perubahan ini sudah melekat ya kepada pribadi, terkecuali saya kira partai politik dulu. Saya meyakini proses akan terus menyala dan hidup, dan kita lihat sampai nanti ujungnya seperti apa gitu. Itu saya kira menyangkut soal itu ya. Termasuk tadi Kang Pipin ya, check and balance itu menjadi penting ya, dan yang terbaik dari Pilpres dan Pileg 2024, konfigurasi partai politiknya itu menariknya kemenangan pas misalnya ya, keunggulan suara sementara ini oleh 02 tidak diikuti oleh keunggulan partai koalisinya gitu. Nah, begitupun seandainya nanti di 20 Maret misalnya keunggulan dari pasangan 01 juga tidak diikuti dengan keunggulan partai koalisinya. Ya, Mas Huda. Ya, sepertinya masih ada gangguan koneksi. Dalam situasi begini, gitu. Ya. Kalau ngomongin soal oposisi. Halo, Mas? Ya, silakan. Sepertinya masih ada gangguan sedikit koneksi. Tadi agak terputus-putus, tapi ada beberapa yang bisa kami tangkap juga, Mas Huda. Oke. Ya. Sudah bagus, Bang? Ya, silakan. Ya, jadi sangat relevan hari ini kita ngomongin soal check and balances itu pada konteks demokrasi masa depan kita pasca pemilu 2024. Karena itu sikap kami mendorong sepenuhnya terjadinya pelembagaan sikap politik dari pasangan 03 menjadi sikap politik resmi dari fraksi PDIP Perjuangan. Supaya check and balance ini bisa kuat ketika suatu saat terjadi
koalisi antara 01 dengan 03 misalnya gitu. Dan saya kira ini akan bisa menjaga kesehatan demokrasi. Tapi begitupun saat yang sama ketika 03 misalnya bergabung dengan pemerintahan misalnya dan hanya menyisakan koalisi partai pasangan 01, saya kira tidak akan cukup berarti kekuatan oposisi ini karena di parlemen masih relatif dipenuhi oleh mayoritas the ruling party pemerintahan yang akan terbentuk gitu. Nah pada konteks ini menjadi penting perbincangan menyangkut soal pilihan oposisi maupun koalisi ini. Ya, ini memang saya sepakat kalau Anda mengatakan perlu adanya pihak yang mengkritisi pemerintah, dalam hal ini oposisi begitu, sebagai checks and balances gitu ya, langkah checks and balances sebagai langkah keseimbangan antara eksekutif dan legislatif. Kalau dalam pemerintahan kemarin kan sepertinya ya adem-adem saja gitu ya, karena mayoritas partai politik diakomodasi oleh pemerintah, berada di dalam lingkaran kekuasaan. Mungkin pada periode ini alangkah lebih serunya begitu kalau memang ada penyeimbang di parlemen sebagai oposisi. Tapi saya akan minta pertimbangan juga dan pertanyaan juga pada masing-masing partai politik, termasuk Mas Huda dan Kang Pipin. Kang Pipin dulu deh soal apa sih yang menjadi pertimbangan partai politik dari PKS, di internal PKS biasanya untuk menentukan oke, kita akan berkoalisi, oke, kita akan beroposisi dalam konteks pemilu. Kalau kita lihat kan 10 tahun pernah berada di dalam koalisi, tadi kata Mas Umam juga meskipun ada kurang seimbang begitu ya di dalam pemerintahan PKS di eranya Pak Presiden SBY, itu 10 tahun berada dalam koalisi. Lalu setelah itu di era Presiden Joko Widodo juga ada di luar koalisi sebagai oposisi. Nah ini pertimbangan-pertimbangan apa sebenarnya yang diambil oleh PKS biasanya secara kultural untuk mengambil langkah oposisi dan koalisi. Tapi jangan dijawab dulu ya Kang Pipin, kita akan bahas hal ini setelah jeda di Sapa Indonesia Pagi. Tetaplah bersama kami. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Harga Gledek online tiket week nyamper lagi. Diskon 50% plus cashback hingga 1,1 juta di Jam Gledek. Tiket pesawat mulai dari 200 ribuan. Hotel mulai dari 300 ribuan. Sambar tiketmu sekarang. Gatal karena jamburan kutu air? Mati kutu dengan Fungiderm. Fungiderm, aktif basmi jamur. Produksi Konimax. Daus mendengar. Mulai dari 0 ya, Pak? Bukan, saya dari Salatiga. Capek. Pergi dari capek isi bensin dengan Polytron Fox Air. Kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden adhesif membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Harga Gledek online tiket week nyamper lagi. Diskon 50% plus cashback hingga 1,1 juta di Jam Gledek. Tiket pesawat mulai dari 200 ribuan. Hotel mulai dari 300 ribuan. Sambar tiketmu sekarang. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Kakak, sahur. Sahur ya, Bu. Sahur kan penting, Kak. Makan sedikit aja ya. Biar kuat puasanya, lengkapi ya sahurnya dengan Energen. Nutrisinya lengkap, kenyang lebih lama. Kuat puasa seharian. Harga Gledek online tiket week nyamper lagi. Diskon 50% plus cashback hingga 1,1 juta di Jam Gledek. Tiket pesawat mulai dari 200 ribuan. Hotel mulai dari 300 ribuan. Sambar tiketmu sekarang.
Ya, tadi sebelum jeda saya sempat menanyakan soal apa sih pertimbangan partai politik jika mengambil langkah untuk memutuskan begitu ya, untuk koalisi ataupun oposisi. Nah, saya tanya ke Kang Pipin, secara kultural biasanya Kang Pipin, PKS itu kalau mau memutuskan oke, kita akan beroposisi, kita akan berkoalisi dengan pemerintah, itu secara kultural biasanya apa yang dilihat selain tadi yang Anda katakan meminta pertimbangan dari konstituen juga, dari masyarakat juga, begitu Kang Pipin? Ya, saya kira pertama tadi ya, kami biasanya yang kami lakukan adalah meminta masukan dari konstituen, dari pemilih kita seluruh Indonesia ya, aspirasi struktur, kader PKS semuanya. Kenapa? Karena partai ini kalau tidak ada bukan berdiri sendiri. Jadi kita dapat dukungan pemilih seluruh Indonesia saat ini. Dulu misalnya 11 juta misalnya. Kita dengarkan bagaimana struktur PKS memberikan masukan. Kader-kader PKS itu memberikan masukan. Kami ada mekanismenya pemilihan raya untuk menentukan apakah di dalam atau di luar pemerintahan. Kemudian dari situ kemudian kita meminta musyawarah maju syuro untuk memberikan keputusan. Nah, musyawarah maju syuro PKS akan melihat maslahat dan madarat. Jadi kira-kira gabung ke pemerintahan itu menjadi ketika kita menang, maka itu konsekuensi logis ya untuk kita menjadi the ruling party. Dan tentu ketika menjadi the ruling party, maka kita bisa menjadi penentu kebijakan, bisa mengambil menteri dan sebagainya. Tetapi kalau pilihannya kita kalah, maka juga kita akan melihat apakah harus berada di dalam atau di luar pemerintahan. Kita nanti lihat bagaimana proses penyelenggaraan pemilu ini, misalnya tentang potensi kecurangan, pelanggaran dan sebagainya yang dilakukan oleh berbagai pihak. Ini apakah bisa ditolerir atau tidak. Dan selanjutnya adalah terkait dengan kepantasan demokrasi. Kita selalu melihat ya, check and balances itu penting. Kita sangat berharap bahwa sebetulnya dulu kami punya pandangan namanya pelembagaan koalisi. Jadi dulu saya sendiri termasuk yang punya pandangan bahwa kalau misalnya kalah lebih baik jadi oposisi saja. Kalau menang menjadi the ruling party. Itu pilihan logis untuk apa? Untuk membangun check and balances. Karena kami punya pandangan di luar maupun di dalam pemerintahan itu sama-sama terhormat. Sama-sama membangun bangsa. Jadi tidak melakukan perongorongan dan sebagainya. Kita bisa menjadi oposisi yang kritis, ya, konstruktif. Dan ketika di dalam pemerintahan, kita bisa juga menjadi mitra pemerintah yang kritis konstruktif juga. Jadi bagi kami, makanya kalau melihat dari rekam jejak PKS waktu di pemerintahan Pak SBY, meskipun kami mendukung pemerintah, tapi kami juga bisa mengkritik kalau misalnya jalan pemerintahannya tidak pro rakyat atau misalnya tidak berpihak kepada kepentingan rakyat. Itu tadi yang dibilang Mas Umam sebelah-sebelah itu tadi ya. Jadi sikap PKS memang tadi kita tidak menghendaki kebijakan pemerintah yang membebek. Jadi kita tidak ingin bahwa semua kebijakan kalau itu membebani rakyat, misalnya kenaikan harga BBM. Kenapa kami misalnya waktu pemerintahan Pak SBY menolak itu? Karena waktu itu kondisinya rakyat sedang susah, terus kemudian masa kebijakan itu harus diterapkan. Sebagaimana saat ini, apalagi ketika kami di oposisi, kami menolak misalnya pemindahan IKN dari Jakarta ke Kalimantan. Kenapa? Kondisinya tidak memungkinkan pasca COVID. Kita butuh dana negara. Misalnya apalagi? Undang-undang tentang Omnibus Law Cipta Kerja. Kenapa kita menolak? Karena itu merugikan para pekerja kita. Banyak korban-korban Undang-Undang Cipta Kerja yang saat ini butuh pembelaan. Bayangkan kalau tidak ada oposisi, mereka disuarakan oleh siapa? Jadi disitulah kami merasa bahwa sikap oposisi yang akan dilakukan oleh PKS, ya tentu sekali lagi kami akan yang memutuskan pada akhirnya adalah musyawarah maju syuro. 99 anggota maju syuro seluruh Indonesia yang akan memutuskan itu. Tapi kalau saya lihat dari pernyataan Kang Pipin ini barusan, kayaknya sih yakin oposisi ya. Kalau lihat pemerintah yang kalau tidak ada penyeimbang, siapa yang menyuarakan, ya itu benar juga begitu Kang Pipin. Kalau jadi oposisi juga sama-sama terhormat. Tapi begini, yang menarik begini Kang Pipin, saya ada sedikit analisis lah begitu ya. Kalau memangnya nanti setelah pileg ada hasil begitu ya, terlihat ditetapkan suara pileg lalu pilpres gitu kan. Dia bayangan saya
01, 03 partai-partai koalisinya bergabung. Tapi di situ ada PDI Perjuangan, Kang Pipin. Secara kultural PKS kan nggak pernah ada sejarah untuk berkoalisi atau bekerja sama secara politik dengan PDI Perjuangan. Kalau memang itu terjadi, sebenarnya bayangan seperti apa sih, Kang Pipin? Yes, sebetulnya ya setiap kita ini bisa bekerja sama di manapun, baik di dalam maupun di luar pemerintahan. Jadi kalau saya katakan tadi, oh mungkin nanti siap-siap oposisi. Saya katakan pemilunya belum selesai. Pilpresnya belum diumumkan siapa pemenangnya. 1 putaran atau 2 putaran. Prosesnya masih berlangsung. Jadi masih memungkinkan kami, saya dengan Mas Huda itu menjadi the ruling party. Kalau ini 2 putaran, kemudian Anies Muhaiminnya menang. Jadi bagi kami memang opsi-opsi itu bisa dilakukan ya. Dan kami masih optimis sampai saat ini bahwa kita insya Allah mudah-mudahan 2 putaran, dan 2 putaran itu nanti mudah-mudahan kita lihat ya bagaimana konstelasinya ke depan, dan kami sampai saat ini masih optimis. Dan kami suara di KPU sampai akhir. Jadi bagi kami dengan siapapun kami siap bekerja sama dan menunjukkan apa buktinya. Di pilkada kami bisa berkoalisi dengan PDIP, dengan ada PKB, ya, dengan di partai pilkada beberapa dengan PDIP ada kerjasama. Nah ini juga mungkin bisa aja diwujudkan gitu ya di tingkat pusat nanti kalau memang hasilnya sudah definitif begitu. Saya ke Mas Umam lagi, Mas Umam. Kalau melihat periode yang sedang berjalan ya, periode sebelumnya juga ini kan mayoritas partai-partai politik dirangkul oleh pemerintah begitu ya. Kita lihat ada PDI Perjuangan, P3, PKB, Nasdem. Ini kalau analisisnya Anda lihat di pemerintahan yang baru nanti begitu, meskipun kita belum ada bayangan siapa yang akan menjadi pemerintah baru nanti, tapi bayangan Anda kira-kira partai-partai yang ada sekarang yang sudah terpecah di Pilpres kemarin akan kembali bersama nggak kira-kira? Secara general, partai-partai kelas menengah secara elektoral, termasuk yang partai yang secara elektoral juga lolos, tapi tidak begitu kuat secara elektoral, ada kecenderungan secara karakteristik mereka tidak siap untuk berhadapan-hadapan dengan kekuasaan. Dan mereka juga rasa-rasanya tidak dididik untuk lama-lama berpuasa dari kekuasaan. Karena berpuasa dari kekuasaan itu impact-nya cukup signifikan. Apalagi kalau misal kemudian the ruling power, penguasa yang memegang kekuasaan itu menggunakan cara-cara yang barangkali dalam konteks relatif agak politically repressive gitu ya. Artinya bahwa dalam konteks ini itu impact-nya bukan sekedar semata-mata dalam konteks bargaining position berapa menteri yang didapat, kemudian berapa aliran logistik politik yang bisa diakses, tetapi juga kemudian menyangkut keselamatan politik dalam tanda kutip dari stabilitas di internal partai, kemudian juga stabilitas kepemimpinan di dalam partai. Dan itu teruji dalam beberapa studi kasus partai-partai yang selama ini mencoba untuk berada di luar kekuasaan. Nah, oleh karena itu ini yang kemudian tampaknya dihitung betul oleh partai-partai politik, terutama kelas menengah, kemudian yang secara elektoral relatif rendah. Nah, oleh karena itu, kalau misal kemudian tadi saya menangkap misalnya dari Kang Pipin ya, ada semacam kepercayaan diri dari PKS untuk mengambil posisi sebagai oposisi, karena bagaimanapun juga akan selalu ada ceruk yang bisa digarap dari kekuatan oposisi itu, meskipun secara basis kekuatan suara barangkali berkisar di antara 20-25%. Tapi di saat yang sama saya juga masih menangkap ada semacam kesan PKS juga masih membuka ruang untuk dilobi. Dan ini tampaknya menjadi sebuah catatan serius. Apakah kemudian menjadi oposisi itu menjadi betul-betul genuine, atau sebenarnya ini hanya mengulur waktu saja? Ya, Mas Umar, saya tertarik dengan pernyataan Kang Pipin juga tadi, bahwa meskipun Anda tadi mengatakan sejumlah partai-partai yang sekarang ada di barisan 01 dan 03 belum secara psikologis belum terlalu siap untuk menjadi oposisi, tapi kalau kita mengacu pada pernyataannya Kang Pipin tadi mengatakan bahwa kalau memang tidak ada penyeimbang, siapa yang akan menyuarakan suara di bawah? Karena PKS kemarin berjuang relatif sendiri begitu untuk menyuarakan keluhan-keluhan masyarakat. Nah, kalau memang nanti, ya memang adem-adem saja kondisi politik di tataran partai politik, tapi di bawahnya juga kan bergejolak dan tidak ada yang mendengarkan aspirasi itu. Kalau memang tidak ada penyeimbang, potensinya akan seperti apa nanti, Mas Umam? Nah, itulah
apa yang terjadi selama praktis 10 tahun terakhir ya, terjadinya democratic regression atau kemunduran demokrasi dalam skala yang cukup masif. Salah satunya memang karena check and balances function yang dilakukan oleh partai-partai politik relatif terbatas. Dan hal itu kemudian terkait juga sangat erat dengan desain koalisi yang kemudian memang cukup dominan dalam konteks mengambil kekuatan-kekuatan suara di parlemen. Nah, idealnya memang kalau misal kemudian sekarang di partai koalisi 02 praktis 42-45%. Kalau misal kemudian nanti P3, karena P3 ini cukup rentan. Kalau P3 tidak berpihak dalam tanda kutip ya, ini mungkin subjektif saya. Kalau sampai P3 tidak berpihak pada kekuasaan, maka itu berpotensi rentan pada keselamatan dan eksistensi partainya. Eksistensi partai. Ketiga, karena kalau misal hasil quick count 4,2% dan di atas ambang batas parliamentary threshold 4% hanya 0,2%. Ibaratnya diambil satu kursi saja itu bisa berpotensi zero sum game, hilang dari kekuasaan, hilang dari Senayan. Nah, oleh karena itu keberpihakan P3 sangat-sangat mudah untuk ditebak dan kemarin dikonfirmasi oleh Mas Sandi. Nah, problemnya apakah kemudian betul, terutama di kubu 01, baik itu Nasdem, baik itu PKB, baik itu P3, PKS, betul-betul konsisten dengan narasi perubahan yang kemarin disampaikan atau tidak? Kalau misalnya memang konsisten dan siap dengan segala konsekuensi untuk menjadi oposisi, kembali menyuarakan perubahan terhadap kekuasaan yang dianggap tidak etis kemarin, maka kemudian itu bisa melakukan gabungan kekuatan dengan PDIP. Kalau misal kemudian itu dilakukan, praktis ada sekitar 40% lebih, dan gabungan total barangkali sekitar 50-50 antara gabungan PDIP dengan kubu 01 dan kubu 02 ditambah dengan P3. Dalam konteks demokrasi itu akan jauh lebih sehat, meskipun dalam konteks, karena ini bukan sistem parlementer ya, ini adalah presidensial, tapi dalam lingkungan multi-party system. Kalau misal pemerintah hanya memiliki 50% di parlemen, besar kemungkinan akan terjadi cukup banyak instabilitas dan turbulensi politik dalam fase transisi kekuasaan di awal-awal pemerintahan itu. Oke, kembali ke Mas Huda. Tadi disinggung juga bahwa sebenarnya koalisi atau oposisi, kalau Kang Pipin itu sama-sama punya posisi yang terhormat begitu. Tapi kalau Anda PKB dan PKS ini kan rekan koalisi sekarang dan mengusung misi perubahan begitu ya oleh Capres-Cawapres Anies Muhaimin. Nah, kalau memang mengambil langkah oposisi, alangkah baiknya misi perubahan itu juga bisa jadi penyeimbang pemerintah gitu kira-kira, Mas Huda. Respons Anda soal ini, pendapat Anda? Ya, diskusi internal pandangan pribadi-pribadi dengan kenaikan suara dan kursi PKB yang cukup signifikan. Suara kita sekarang hampir tembus 19 juta dari 13 juta. Saya kira kalau ini digunakan sebagai kekuatan oposisi ditambah dengan PDIP dengan mengasumsikan solidaritas koalisi pasangan Amin tetap solid dan sampai hari ini tetap solid, saya kira akan bisa mengusung agenda perubahan basisnya di parlemen. Nah, saya kira semangat untuk menciptakan check and balance bisa kita ciptakan secara efektif. Gitu. Nah, karena itu catatan pentingnya menurut saya kita tuntaskan dulu, kita tunggu dulu sikap politik dari fraksi PDIP Perjuangan yang menjadi sikap resminya, apakah akan bergabung atau tetap bagian dari kekuatan oposisi yang sedang terus digagas dan terus digulirkan ini. Tapi kita tunggu Mas, karena sekali lagi ini belum selesai. Semua proses politik masih terus berjalan. Kita hormati suara rakyat sampai pada penetapan resmi KPU siapa yang menang dan siapa yang kalah, termasuk partai mana yang menjadi pemenang dan partai mana yang menjadi tadi saya sempat nanyain juga ke Mas Kang Pipin gitu soal apa sih sebenarnya yang jadi pertimbangan partai politik untuk memutuskan koalisi dan juga oposisi. Nah, kalau dari PKB secara kultural begitu dari tahun ke tahun selalu berada di dalam lingkup pemerintah begitu ya. Tapi saya ingin tanya secara kultural apa sih yang biasanya diputuskan oleh PKB untuk berkoalisi atau beroposisi selain memang punya basis Nahdien juga yang cukup kental begitu PKB ini, Mas Huda?
Ya, kalau mau diruntut kurun waktu, posisi kami pernah menjadi kekuatan politik the ruling party sebagai pemimpin koalisi di saat periodenya Gus Dur sebagai presiden. Nah, kemudian kami menjadi bagian dari koalisi dari Pak SBY dan Pak Jokowi. Jadi dua hal yang berbeda ya. Kita pernah jadi pimpinan koalisi dan pernah menjadi bagian dari koalisi pemerintah gitu. Jadi perubahan ini sama saja fitrahnya kalau suatu saat nanti kita mengambil kekuatan oposisi, ya biasa-biasa saja. Biasa saja. Karena peran ini juga dimungkinkan untuk dilakukan oleh PKB. Berarti ya kalau sekarang jadi oposisi bisa lah ya kira-kira. Kalau sekarang jadi oposisi untuk penyeimbang tadi di parlemen, kalau memang dari tahun ke tahun pernah jadi ruling party, mengkoordinir koalisi, lalu juga bagian dari koalisi, apakah mungkin sekarang jadi oposisi? Nah ini kalau memang mengacu pernyataannya Mas Huda tadi, nunggu dulu hasil pileg gitu ya kira-kira. Terakhir deh saya ke Kang Pipin. Kang Pipin, PKS ini kan punya kedekatan yang cukup kental begitu ya dari tahun ke tahun dengan Pak Prabowo Subianto dan Gerindranya begitu. Kalau sekarang komunikasi itu masih tetap dibangun atau seperti apa Kang Pipin sejauh ini? Ya, kami komunikasi tetap ya, komunikasi politik dengan semua kalangan tetap berjalan ya, karena silaturahim kebangsaan itu selalu menjadi salah satu tugas setiap individu ya. Pimpinan PKS, Pak Presiden PKS mengatakan bahwa dengan siapapun tetap harus silaturahim ya. Dan tetapi kita tentu harus melihat bagaimana realitas di lapangan ketika kita bertarung itu, kemudian ada lapangan ini tidak datar, kemudian ada masukan dari berbagai pengaduan dari berbagai pihak tentang bagaimana jalannya proses pemilu ini, ada misalnya potensi-potensi dugaan kecurangan, pelanggaran yang dilakukan oleh berbagai pihak ya. Terus dan juga ada keterlibatan di situ pemerintah ya, penguasa di situ, maka tentu kita akan fair ya melihat itu. Jadi apa sih kelebihan PKS itu? Objektifikasi dari persoalan itu. Kami bisa berteman dengan siapapun, tetapi kalau ada pelanggaran, kalau ada persoalan, ya harus didudukkan. Siapapun yang menang, siapapun yang kalah, kita tentu akan menghargai itu. Tetapi siapapun yang berbuat curang, siapapun yang melakukan pelanggaran, tentu harus diganjar dengan seadil-adilnya. Jadi itulah cara kami berpolitik. Kami ingin negara ini diatur dengan aturan yang jelas ya, bahwa undang-undang, konstitusi harus kita tegakkan. Kita berharap pemilu ini jurdil, pilpres juga jurdil. Dan kita berharap nanti KPU juga bisa menjadi lembaga yang profesional, independen, memutuskan dengan cara akurat, dengan cara terhormat, sehingga pilpresnya, siapapun pemenangnya bisa bermartabat, kita merasa terhormat, dan kita bisa memiliki percaya diri ketika menjadi pendukung pemerintah atau menjadi oposisi. Baik. Hasil penghitungan suara Komisi Pemilihan Umum yang sudah mulai dihitung ya, sejak kemarin sudah rapat pleno, ini juga sepertinya akan jadi penentu nanti buat partai-partai politik menentukan langkah politiknya ke depan. Apakah ngambil langkah oposisi atau mengambil langkah koalisi. Tapi apapun yang diambil, semoga tidak berbasis transaksional, tapi kepentingan masyarakat untuk beroposisi maupun juga untuk berkoalisi. Terima kasih. Narasumber saya pagi hari ini, juru bicara Partai Keadilan Sejahtera Pipin Sopian, lalu Wasekjen Partai Kebangkitan Bangsa Saiful Huda, dan analis komunikasi politik dari Universitas Paramadina Ahmad Khairul Umam telah berbagi perspektifnya di Sapa Indonesia Pagi. Terima kasih Bapak-Bapak, sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saudara, ada informasi lainnya yang menarik untuk Anda simak setelah jeda. Salah satunya yang ini, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto resmi mendapat kenaikan pangkat jadi Jenderal Bintang 4 dari Presiden Joko Widodo. Kami punya informasinya lebih lengkap di Sapa Indonesia Pagi setelah jeda. Emang boleh seengap ini? Hah?
Saatnya minum susu kambing Karoma Insani. Dibuat dengan susu kambing Etawa, tinggi kalsium dan vitamin D. Karoma Insani, susu kambing Etawa. Harga geledek online tiket week nyamper lagi. Diskon 50% plus cashback hingga 1,1 juta di Jam Geledek. Tiket pesawat mulai dari 200 ribuan. Hotel mulai dari 300 ribuan. Sambar tiketmu sekarang. Wow, kirain pot. Taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru. Double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Jatuh Jen, hujan emas. Dapat apa? Wah, aku dapat emas. Jatuh Jen, hujan emas. Temukan hadiah di balik kemasan bertanda khusus. Dapatkan emas atau gratis Gentle Jen satu lagi. Ibu-ibu pasti dapat hadiahnya. Beli Gentle Jen bisa dapat emas. Halo Wuling. Harga geledek online tiket week nyamper lagi. Diskon 50% plus cashback hingga 1,1 juta di Jam Geledek. Tiket pesawat mulai dari 200 ribuan. Hotel mulai dari 300 ribuan. Sambar tiketmu sekarang. Inilah keseharianku, menyiapkan segalanya untuk orang yang paling aku cintai. Untuk itu, aku minum Neo Ultra Cup Gold bila perlu. Untuk bantu menjaga daya tahan tubuhku. Neo Ultra Cup Gold. Jadi motornya kenapa, Mas? Mesinnya aus, Mbak. Oh, sama. Capek. Pergi dari capek ganti oli. Dengan motor listrik Polytron Fox R. Harga geledek online tiket week nyamper lagi. Diskon 50% plus cashback hingga 1,1 juta di Jam Geledek. Tiket pesawat mulai dari 200 ribuan. Hotel mulai dari 300 ribuan. Sambar tiketmu sekarang. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak. Sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan. Berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Di setiap sentuhan ibu ada kelembutan dan kekuatan. Seperti saat lawan batuk dan pilek, Anaconidin. Efektif redakan batuk dan pilek si kecil, aman diminum sesuai anjuran. Anaconidin, efektif lawan batuk pilek si kecil. Produksi Kunimax. Harga geledek online tiket week nyamper lagi. Diskon 50% plus cashback hingga 1,1 juta di Jam Geledek. Tiket pesawat mulai dari 200 ribuan. Hotel mulai dari 300 ribuan. Sambar tiketmu sekarang. Terima kasih Anda masih bersama kami di SAP Indonesia Pagi. Saudara, diduga saling berebut suara caleg. Dua kelompok warga terlibat bentrok di Puncak Jaya, Papua Tengah. Akibat bentrok, saudara, 1 orang tewas dan sejumlah rumah dibakar. Dua massa pendukung caleg terlibat saling serang di depan kantor KPU Kabupaten Puncak Jaya. Kedua kelompok yang bentrok ini diduga memperebutkan suara untuk masing-masing caleg yang diusung. Akibat bentrok, 1 orang warga tewas, 8 motor dibakar, dan 2 rumah warga ludes dibakar massa. Untuk membubarkan massa, puluhan personil gabungan TNI Polri dikerahkan ke lokasi untuk membubarkan massa. Hal yang sama terjadi di Kampung Kadu Sereh, Desa Nembol, Kecamatan Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang, Banten. Jalan yang merupakan akses satu-satunya untuk menghubungkan ke Kampung Kadu Parahu dan Kampung Sidang Hiang dipenuhi tumpukan batu yang menutup jalan. Penutupan jalan yang dilakukan oleh caleg ini diduga dilakukan karena ia hanya mendapatkan 5 suara di tempat tinggalnya dan 5 suara di Kampung Sidang Hiang. Sang caleg juga mengaku jalan masyarakat itu berada di lahan milik keluarganya. Setelah berkomunikasi dengan salah satu keluarga caleg, masyarakat dan pihak berwajib kemudian membongkar penutupan akses jalan tersebut.
Di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, salah satu tim sukses caleg dari satu partai depresi. Calon yang didukungnya kalah. Ia mengalami depresi dan tidak berhenti meracau serta meminta calon anggota legislatif DPRD Kota Cirebon yang dijagokannya segera dilantik. Guncangan yang dialami salah satu tim sukses itu bukanlah tanpa sebab. Lantaran ia sudah menjual 2 sepeda motor dan tanah miliknya untuk modal memenangkan calon yang dijagokannya. Amin. Amin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dewan berlatih. Saudara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto resmi mendapat kenaikan pangkat menjadi Jenderal Bintang 4 dari Presiden Joko Widodo. Menanggapi penganugerahan kenaikan pangkat, Prabowo menyebut bahwa di pundaknya saat ini sudah semakin berat. Penyematan pangkat Jenderal Bintang 4 ini dilakukan pada acara Rapim TNI Polri 2024. Kenaikan pangkat ini sebagai bentuk penghargaan sekaligus peneguhan atas bakti Prabowo kepada rakyat selama menjadi Menteri Pertahanan. Menhan Prabowo selaku penerima Jenderal Kehormatan menanggapi penganugerahan kenaikan pangkat yang diterimanya dengan kelakar bahwa di pundaknya saat ini sudah semakin berat. Pak, Menhan. Naik jabatan Pak. Gimana Pak perasaannya Pak? Tanggapannya Pak? Kayaknya berat ya. Usai dianugerahi sebagai Jenderal Kehormatan, Prabowo Subianto mengadakan syukuran di kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Dalam kesempatan itu, Prabowo sungkem kepada Sukartini Silitonga Joyo Hadikusumo dengan mengenakan pakaian dinas upacara lengkap dengan tanda bintang 4 di pundak. Merespon pro kontra terkait dengan kenaikan pangkat Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Presiden Joko Widodo menyebut pemberian pangkat serupa adalah hal yang biasa. Menurut Presiden, pemberian serupa sudah pernah diberikan kepada Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Luhut Binsar Panjaitan. Meski demikian, Jokowi membantah pemberian kenaikan pangkat istimewa ini sebagai bagian dari transaksi politik. Bukan hanya sekarang ya, dulu diberikan kepada Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, juga pernah diberikan kepada Pak Luhut Binsar Panjaitan. Kalau transaksi politik kita berikan aja sebelum pemilu. Cukup ya, ini kan setelah pemilu, jadi supaya tidak ada anggapan Kita ke informasi lain, Saudara. Ketua KPU RI Hasyim Asyari dan 6 komisioner KPU lainnya menjalani sidang pemeriksaan kode etik di kantor Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Sidang berkaitan dengan dugaan kebocoran data daftar pemilih 2024. Setelah sempat dibuka pada pukul 10 pagi, Ketua KPU Hasyim Asyari menunda rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara pemilu 2024. Hal ini dilakukan karena 7 komisioner KPU harus menghadiri sidang etik di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Sebelumnya, Saudara, 7 komisioner KPU diadukan atas dugaan kebocoran data daftar pemilih 2024 yang diadukan oleh seseorang bernama Riko Nurfiansyah Ali. Skor, dan nanti kita lanjutkan setelah kami selesai mengikuti atau menghadiri sidang DKPP. Demikian rapat pleno kita skor sementara. Presiden Joko Widodo membantah pernyataan Menko Perekonomian yang menyebut dalam rapat kabinet kemarin membahas program makan siang gratis. Jokowi memastikan tak ada membahas secara khusus program makan siang gratis yang jadi andalan pasangan Prabowo Gibran. Hal ini untuk mempermudah Presiden terpilih sehingga tidak perlu mengajukan anggaran kembali ke DPR RI. Jokowi menegaskan rapat membahas program Presiden terpilih dimasukkan dalam rencana APBN tahun 2025. Tidak ada, hanya dalam sidang Kabinet Paripurna saya sampaikan bahwa program Presiden terpilih harus sudah dimasukkan dalam rencana anggaran 2025 supaya
presiden terpilih menjadi lebih cepat dan lebih mudah dalam nanti penganggaran, tidak kembali lagi mengajukan anggaran kepada DPR. Jadi inilah yang teman-teman cukup disampaikan di dalam rapat paripurna kemarin. Saudara, buntut dari dugaan kasus pelecehan seksual Universitas Pancasila menonaktifkan sementara rektornya untuk menghadapi proses hukum. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Aduh, Emang boleh senyeri ini? saatnya minum susu kambing Karoma Insani. Dibuat dengan susu kambing Etawa, tinggi kalsium dan vitamin D. Karoma Insani, susu kambing Etawa. Harga geledek online Tiket Week nyamper lagi. Diskon 50% plus cashback hingga 1,1 juta di jam geledek. Tiket pesawat mulai dari 200 ribuan. Hotel mulai dari 300 ribuan. Sambar tiketmu sekarang. Jangan ada batuk di antara kita. Batuk berdahak Siladex ME, batuk pilek Siladex Cough and Cold, batuk tidak berdahak Siladex Antitusif atau Siladex DMP. Siladex, aktif redakan batuk, produksi Konimax. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstra herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Harga geledek online Tiket Week nyamper lagi. Diskon 50% plus cashback hingga 1,1 juta di jam geledek. Tiket pesawat mulai dari 200 ribuan. Hotel mulai dari 300 ribuan. Sambar tiketmu sekarang. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Only for those with unapologetic ambition. Let the legend takes you. Carving your legendary path with Suzuki Jimny. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab? Yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ. Enak, halal. Yakin. Jangan ada batuk di antara kita. Batuk berdahak Siladex ME, batuk pilek Siladex Cough and Cold, batuk tidak berdahak Siladex Antitusif atau Siladex DMP. Siladex, aktif redakan batuk, produksi Konimax. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, diduga menerobos lampu merah, seorang pengendara sepeda motor menabrak mobil di Jalan Radin Inten, Duren Sawit, Jakarta Timur pada Kamis dini hari. Beginilah kondisi motor yang hancur di bagian depan setelah menabrak mobil akibat menerobos lampu merah. Sementara pemotor mengalami luka di bagian kaki. Kecelakaan berawal saat pengendara motor yang hendak menuju tempat kerjanya di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Namun pemotor yang melintas dari arah Kalimalang diduga menerobos lampu merah dan menabrak mobil minibus yang melintas dari arah Pondok Bambu yang hendak ke Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Kasus kecelakaan ini kini ditangani oleh petugas kepolisian Laka Lantas Satwil, Jakarta Timur. Dari Radin Inten ya? Posisi hijau. Itu posisi di lampu merah. Iya, dia ngakui tadi salah dia. Iya, di lampu merah itu banyak yang berhenti, tapi dia ngambil dari kanan. Posisi gua ada di tengah-tengah, jadi mata gua itu pas di tengah-tengah itu. Posisi gua udah di depan ada, dia ngindar, cuman gak ada.
Dari rumah mau berangkat kerja. Oh, lumayan berapa kali? Oh, jadi dia mau berangkat kerja ya? Berangkat kerja dia. Jadi dia ngakuin salah. Ngakuin dia kalau dia salah. Oh. Posisi merah, lampu merah dia langsung lakukan. Oh. Sejumlah pemuda menggelar aksi balap liar di ruas Jalan Raya Taman Mini Makassar, Jakarta Timur pada Kamis dini hari. Para pemuda ini sampai memblokade jalan hingga pengguna jalan yang ingin melintas sempat terhambat. Dalam aksinya, para pemuda ini saling berbagi peran. Beberapa pemuda mencoba memblokade jalan agar pengguna jalan tidak melintas, sedangkan beberapa pemuda lain menggelar aksi balap liar. Tak ada petugas polisi yang berpatroli membuat para pemuda ini leluasa melakukan aksi balap liar. Aksi balap liar ini sering terjadi di kawasan Taman Mini. Saudara, sebuah mobil pickup terguling dan terbakar di kawasan Suvarna Sutra, Tangerang, Banten. Dari material Mega Baja kayaknya ini mobilnya nih. Mobil pickup yang terguling dan terbakar ini saat mobil melintas di lokasi kejadian. Hilang kendali di jalan menikung. Percikan api yang menyambar tumpahan bahan bakar membuat api semakin membesar hingga meludeskan badan mobil pickup bermuatan besi. Pengemudi berhasil keluar dari ruang kemudi dan meminta pertolongan warga untuk memadamkan api. Akibat insiden, pengemudi mengalami luka bakar. Dari material. Kita beralih ke sorotan lain, saudara. Buntut dari dugaan kasus pelecehan seksual Universitas Pancasila menonaktifkan sementara rektornya untuk menghadapi proses hukum. Hari ini, saudara, rektor berinisial ETH akan diperiksa polisi. Merespon dugaan pelecehan seksual, kampus Universitas Pancasila menonaktifkan sementara rektor berinisial ETH dari jabatannya. Pihak yayasan menunjuk Profesor Dr. Sri Widyastuti sebagai PLT Rektor. Untuk proses hukum, saat ini 2 orang pegawai yang diduga jadi korban pelecehan Rektor Universitas Pancasila sudah menjalani tes psikologi forensik di Rumah Sakit Polri. Bahkan korban juga sudah mengajukan perlindungan terhadap LPSK dan tengah dalam proses asesmen. Dan yayasan kemudian rapat hari Senin memutuskan akan dinonaktifkan sampai tanggal 14 Maret pertandingan masa bakti. Kemudian menunjuk Wakil 1 Ibu Prof. Sri Widyastuti sebagai pelaksana tugas rektor. Dan untuk mengetahui bagaimana jalannya proses pemeriksaan terhadap rektor nonaktif Universitas Pancasila, kita tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV. Sudah ada Nanda Aprilia di Polda Metro Jaya. Selamat pagi, Nanda. Nanda, apakah hari ini rektor nonaktif Universitas Pancasila yang berinisial ETH ini sudah terkonfirmasi untuk hadir diperiksa polisi setelah sebelumnya absen, Nanda? Selamat pagi, Adisti dan juga saudara. Informasi sementara yang kami kantongi sampai dengan saat ini, informasi yang kami terima dari kuasa hukum terlapor, yakni dari Raden Nanda Setiawan. Jadi menurut kuasa hukum bahwa nanti terlapor atau kliennya ini juga akan atau hadir begitu ya untuk pemeriksaan hari ini di Polda Metro Jaya nanti sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia Barat, Adisti. Nah, sebagaimana kita tahu sebenarnya untuk agenda hari ini merupakan agenda pemeriksaan penjadwalan ulang yang dimana sebelumnya pihak kepolisian khususnya dari Direskrimsus Polda Metro Jaya ini mengagendakan pemanggilan pada yang bersangkutan pada hari Senin 26 Februari 2024 kemarin, namun dikarenakan yang bersangkutan berhalangan hadir, maka penyidik dari Polda Metro Jaya mengagendakan penjadwalan ulang untuk pemeriksaan hari ini. Nah, Adisti dan juga saudara, terkait dengan kasus dugaan pelecehan yang dilakukan oleh rektor nonaktif dari Universitas Pancasila ini, yang dimana saat ini kasus tengah ditangani oleh Subdit Renakta Direskrim Polda Metro Jaya, sepertinya juga berbuntut panjang. Seperti halnya kita tahu bahwa
beberapa hari lalu mahasiswa dari Universitas Pancasila ini juga mengajukan aksi yang dimana garis besarnya adalah meminta yayasan yang menaungi Universitas Pancasila ini untuk menonaktifkan atau bahkan mencabut posisi dari rektor ini sendiri. Kemudian tidak hanya itu, dari yayasan yang menaungi Universitas Pancasila juga menggelar rapat pleno dari imbas rektor yang saat ini atau rektor nonaktif yang terseret dalam kasus dugaan pelecehan ini, yang dimana dari rapat pleno tersebut tepatnya di tanggal 27 Februari kemarin hasilnya adalah diputuskan bahwa rektor ETH atau yang saat ini tengah terkait kasus begitu ya, ini dinonaktifkan sementara. Memang sifatnya belum dicopot, Adisti dan juga saudara, di mana nonaktifkan ini sampai dengan tanggal 14 Maret 2024 mengingat sampai bahasa baktinya ini selesai. Nah, Adisti dan juga saudara, sampai dengan saat ini pihak penyidik dari Polda Metro Jaya sudah memeriksa sebanyak 8 saksi. 8 saksi tersebut diantaranya adalah 2 korban, yakni berinisial R dan juga D, yang juga sudah dimintai keterangannya. Tentu hari ini adalah menjadi penting juga, salah satunya adalah meminta keterangan dari pihak terlapor. Adisti. Oke, itu artinya kita nantikan ya pemeriksaan terhadap rektor nonaktif Universitas Pancasila yang berinisial ETH ini hari ini akan menjalani pemeriksaan polisi. Nanda, bagaimana kemudian kondisi terhadap 2 korban ini? Kan kalau kita melihat perlu pendampingan dan juga sebelumnya juga sempat meminta perlindungan ke LPSK. Apakah ada informasi ada intimidasi atau pengancaman sampai harus kemudian ke LPSK? Iya, Adisti, informasi yang kami dapat memang menurut penuturan dari kuasa hukum, yakni dari penuturan juga dari korban ya tentu, dari salah satu korban ini memang masih berada atau bekerja di Universitas Pancasila. Nah, adanya dugaan intimidasi ini dilakukan setelah pihak dari Universitas Pancasila memindahkan korban untuk posisi lain. Ini dirasa atau menjadi antisipasi tentunya dari pihak korban melihat saat ini korban juga masih memutuskan atau masih berada di ruang lingkup Universitas Pancasila. Jadi untuk mengantisipasi tersebut, pihak dari kuasa hukum atau kuasa hukum yang menaungi 2 korban ini meminta atau memohon untuk pelindungan ke Lembaga Pelindungan Saksi dan juga Korban LPSK yang memang rencananya dalam waktu dekat ini akan ada pertemuan antara korban dengan LPSK, Adisti. Nah, tidak hanya itu, bahwa kemarin tepatnya di tanggal 27 Februari baru-baru ini juga korban diperiksa oleh tim psikologi forensik di Rumah Sakit Kramat Jati, Jakarta Timur. Tentu selain ini sebagai tindakan untuk keperluan dari penyidik untuk mengumpulkan alat bukti, tentu ini juga untuk melihat sebenarnya bagaimana psikis dari korban setelah mengalami tindakan ini, yang dimana nanti dari hasilnya ini akan melihat secara medis ataupun ilmiah korban mengalami trauma yang berat ataukah tidak. Nah, ini juga nanti akan menjadi acuan tentunya dari tim penyidik melihat perkembangan dari korban juga, ditambah saat ini yang menjadi fokusnya adalah kita akan tunggu pemeriksaan terhadap terlapor yang akan digelar pada siang hari ini, Adisti. Oke, kita akan kawal terus bagaimana perkembangan dari penyelidikan dugaan kasus pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh rektor nonaktif Universitas Pancasila berinisial ETH, dan ETH ini direncanakan hari ini akan menghadiri pemeriksaan polisi. Terima kasih informasinya, jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya. Saudara, kita ke informasi selanjutnya. Dalam rangka mempersiapkan persaingan global menuju Indonesia Emas 2045, Universitas Terbuka Jakarta secara resmi meluluskan 3.068 mahasiswa untuk periode pertama di tahun ini. Universitas Terbuka Jakarta menyelenggarakan acara wisuda daerah UT Jakarta yang berlangsung di Gedung Universitas Terbuka Convention Center atau UTCC pada Minggu pagi. Acara ini dihadiri 1.448 wisudawan. Acara wisuda mengusung tema Akselerasi Transformasi Menuju Indonesia Emas 2045 dengan mewujudkan generasi adaptif, cerdas, dan berkarakter. Alumni lulusan ini sudah disiapkan dengan kurikulum yang memadai, yang tentunya kami harapkan ketika berkontribusi nanti di tengah masyarakat, tentunya ini akan membawa nama baik bagi UT, dan juga titip kepada mereka bahwa jagalah nama baik UT
terutama dalam rangka menyongsong Indonesia Emas tahun 2045. Kami telah mencoba menyajikan kurikulum kekinian, termasuk di dalamnya adalah aspek-aspek yang terkait dengan integrasi teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran. Selama 40 tahun sebagai garda terdepan dalam pendidikan jarak jauh, Universitas Terbuka Jakarta berhasil mencetak generasi penerus yang mampu bersaing dan menjawab tantangan zaman melalui pembelajaran yang fleksibel dan inovatif. Harapan saya ke depannya UT itu bisa makin diminati ya, karena lebih praktis. Bisa belajar di mana saja, mengerjakan soal dimanapun, kapanpun, di mana kita ada waktu, kita bisa menyelesaikan dengan baik. Contohnya saya. UT untuk so far udah keren banget, karena kan UT ini menurut saya satu-satunya kampus yang tidak mengenal batasan usia dan geografis gitu ya. Di mana aja, usia berapapun, boleh UT dan bisa juga lulus. Universitas Terbuka Jakarta secara resmi meluluskan 3.068 mahasiswa untuk periode pertama di tahun ini. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria mengatakan teknologi digital menawarkan berbagai solusi dalam mengatasi masalah sosial termasuk perubahan iklim dan menjamin keberlanjutan lingkungan. Hal itu disampaikan Nezar Patria saat menghadiri forum diskusi bertajuk Nature Nusantara Sustainability Trend Forum 2024, harmonisasi hubungan antara manusia dan lingkungan untuk mencapai keberlanjutan, merupakan salah satu fokus pengembangan seluruh negara di dunia saat ini termasuk Indonesia. Kolaborasi strategis dengan mitra nasional dan internasional terus dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah maupun swasta, untuk mencapai net zero emission. Diskusi yang terjadi nanti kita harapkan penerapan teknologi ya yang ramah lingkungan itu bisa diekspresikan, bisa dikembangkan gitu ya untuk mencapai tujuan pemerintah ya sesuai dengan pembangunan yang berkelanjutan. Saudara, Presiden Joko Widodo mengklaim harga beras di ibu kota sudah mulai turun. Namun harga beras premium di Wakatobi sepekan ini justru naik Rp3.000 per kilogramnya. Informasinya akan hadir dalam Kompas Bisnis bersama Glenis Oktania. Kalau hubungan biasa aja, bisa aja saya undang ke kantor. Saya tidak ingin membesar-besarkan apa yang sudah lewat. Saya kira saya tidak ragu memberikan 4 untuk Kementerian ATR BPN. Saya kira beliau akan sangat bersama Kepala Staf Kepresidenan Muldoko dalam Rosi Transisi Kabinet Jokowi Seteru Jadi Sekutu, Kamis 29 Februari pukul 8:30 malam di Kompas TV. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Hey guys. Hey, lihat aku, putar celup jadi seru. Hey, lihat aku. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Hidup jadi nggak penuh beban lagi karena dia. Pakai Telkomsel Lite, 25.000 dapat 6 GB dan kuota 1 GB tiap bulan. Telkomsel Lite, di bawah Relax aja. Kakak, sahur. Sahur ya, Bu. Sahur kan penting, Kak. Makan sedikit aja ya. Biar kuat puasanya, lengkapi ya sahurnya dengan Energen. Nutrisinya lengkap, kenyang lebih lama. Buat puasa seharian. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan
Halo saudara, selamat pagi. Saya Gleni Soktania menemani Anda di Kompas Bisnis. Presiden Joko Widodo mengklaim harga beras sudah turun di sejumlah pasar. Presiden bilang harga beras di Pasar Induk Cipinang dan Pasar Johar di ibu kota sudah turun jika dibandingkan harga beras beberapa pekan lalu. Berdasarkan data panel harga pangan Badan Pangan Nasional per 28 Februari, harga rata-rata nasional beras medium turun tipis Rp30 per kilogram dibanding sehari sebelumnya. Saat memantau ketersediaan beras di Pasar Cipinang 2 pekan lalu, Presiden bilang kenaikan harga terjadi karena kelangkaan beras yang terdampak macetnya distribusi dari beberapa sentra produksi ke pasaran. Presiden pun menampik kelangkaan beras disebabkan pembagian bantuan pangan. Dicek, jangan menginformasikan seperti itu ya. Coba dicek di Pasar Induk Cipinang. Cek. Coba dicek lagi ke Pasar Johar. Ini yang pasar-pasar beras itu harus dicek. Coba kalian datang ke Pasar Cipinang, cek harganya turun atau naik. Cek di Pasar Johar, di Kerawang, naik atau tidak, turun atau tidak. Cek, sudah turun. Karena harian itu saya cek. Harian itu saya cek dan saya selalu mendapatkan angka-angka. Saudara, sayangnya turunnya harga beras tidak terjadi di Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Harga beras medium naik Rp50.000 per karung. Satu karung beras medium dengan berat 50 kg kini dijual seharga Rp700.000. Artinya per kilogram mencapai Rp14.000. Kenaikan harga lebih tinggi terjadi di beras premium per karung 50 kg yang tadinya dijual Rp700.000 kini mencapai Rp850.000. Berarti harga beras per kilogram beras premium mencapai Rp17.000. Kenaikan harga beras di Kabupaten Wakatobi mulai terjadi sejak seminggu yang lalu. Saudara, Satgas Pangan Polda Metro Jaya memastikan tidak ada spekulan di balik tingginya harga beras saat ini. Satgas Pangan juga memastikan distribusi beras saat ini masih terkendali. Kami fokus untuk mengawasi, kemudian fokus untuk melakukan mengamankan, kemudian memastikan jalannya rantai distribusi bahan-bahan pokok, khususnya dalam hal ini beras, itu dapat terdistribusi dengan baik semuanya dari hulu sampai ke hilir. Kita tentunya bekerja sama dengan stakeholder, dalam hal ini mohon izin dari Bappenas, dari Bulog, kemudian dari teman-teman asosiasi, itu kita bekerja sama, kita mengawasi, kemudian kita mengamankan agar kemudian bahan pokok ini khususnya beras dapat diterima sesuai dengan ketentuan oleh masyarakat. Mungkin itu. Demikian. Sampai saat ini belum ada temuan yang kita temukan terkait dengan distribusi bahan-bahan pokok dalam hal ini beras. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Utang pemerintah Indonesia di awal tahun sudah cetak rekor tertinggi sepanjang sejarah. Januari 2024, utang pemerintah Indonesia naik 108 triliun hingga tembus 8.253 triliun rupiah. Angka ini setara dengan 38,7% terhadap produk domestik bruto atau PDB. Kementerian Keuangan menjelaskan rasio utang yang tercatat pada Januari 2024 masih di bawah batas aman 60% PDB sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara. Meski aman, Jokowi diprediksi kuat akan mewariskan rekor utang. Sebagai catatan, Saudara, Jokowi memulai masa jabatannya di tahun 2014 dengan warisan utang dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebesar 2.608 triliun rupiah. Bank Indonesia memproyeksikan ekonomi syariah Indonesia tumbuh 4,7% hingga 5,5% di tahun 2024. Pertumbuhan ini didorong dari pembiayaan perbankan syariah. Hal tersebut disampaikan Deputi Gubernur Bank Indonesia, Juda Agung, dalam acara peluncuran buku kajian ekonomi dan keuangan syariah Indonesia 2023. Pertumbuhan ekonomi syariah didorong dari pembiayaan perbankan syariah yang terus tumbuh pada kisaran 10 hingga 12%.
Bank Indonesia menilai ekonomi dan keuangan syariah Indonesia berada dalam momentum yang positif. Salah satunya ditandai dengan Indonesia yang berada di peringkat 1 di Global Muslim Travel Index 2023. Keuangan dan perbankan syariah juga mengalami peningkatan dengan pertumbuhan 15,8% pada pembiayaan syariah di sektor real. Kapitalisasi industri maupun keuangan syariah. Dari sisi industri ekonomi syariah, pengembangan halal traceability melalui digitalisasi terus akan kami kembangkan bekerjasama dengan beberapa perguruan tinggi dan diintegrasikan kepada sistem informasi halal atau SIHalal dari BPJPH. Digitalisasi juga akan menjadi strategi utama kami dalam pengembangan keuangan sosial syariah di 2024. Usai jeda, Saudara, Kompas Bisnis akan kembali dengan informasi terkait dengan mahalnya harga beras. Tetaplah bersama kami di Kompas Bisnis. Kalau hubungan biasa aja. Bisa aja saya undang ke kantor. Saya tidak ingin membesar-besarkan apa yang sudah lewat. Saya kira saya tidak ragu memberikan 4 untuk Kementerian ATR BPN. Saya kira beliau akan sangat siap. Bersama Kepala Staf Kepresidenan Muldoko dalam Rosi, Transisi Kabinet Jokowi, Seteru Jadi Sekutu, Kamis 29 Februari pukul 8:30 malam di Kompas TV. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Mengarja. Nama saya Yanti, 27 tahun kerja di Aqua. Kami betah karena Aqua kasih 100% untuk kami dan menjaga sumbernya 100% murni. Ini dedikasi kami. 100% murni, 100% Indonesia. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Mengarja. Nama saya Yanti, 27 tahun kerja di Aqua. Kami betah karena Aqua kasih 100% untuk kami dan menjaga sumbernya 100% murni. Ini dedikasi kami. 100% murni, 100% Indonesia. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Mengarja. Gangguan prostat? Minum Prostakur. Prostakur melancarkan kencing karena gangguan prostat. Diproduksi oleh Medicon. Saudara, Indonesia banjir impor beras menjelang Ramadan dan musim panen raya. Berapa lama harga beras bisa turun dan juga merata? Kompas Bisnis sudah bersama Ketua Umum Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras atau Perpadi bersama dengan Bapak Sutarto Alimuso. Selamat pagi, Pak Sutarto. Selamat pagi. Iya, Pak, ini kan pemerintah menambah impor beras ya, totalnya jadi sekitar 3,6 juta ton. Nah, bagaimana pasokan ini di lapangan sampai saat ini, Pak? Ya, saya baru saja juga mendapat laporan dari teman-teman dan saya juga melihat ke lapangan sekitar 1 minggu yang lalu. Saya melihat pasokan itu sudah mulai ada, lebih banyak maksud saya. Kalau ada, selalu ada, tetapi ini sekarang sudah cenderung lebih banyak di tingkat penggilingan, kemudian dari penggilingan baru nanti masuk ke pasar. Memang harganya, kalau minggu-minggu lalu, harganya masih relatif tinggi, dalam arti sampai di penggilingan itu sekitar Rp8.000.
Tapi minggu-minggu ini itu sudah cenderung turun. Kecuali yang terjadi di Aceh. Di Aceh tidak pernah melampaui Rp7.000 gabah kering panen sampai ke tingkat penggilingan. Nah, ini semua pasti ada hubungannya dengan pasti upaya pemerintah ini juga ada dampaknya. Kalau barangkali kalau pemerintah tidak menggelontorkan beras-beras yang diimpor dan sebagainya, itu saya pikir harga pasti akan lebih tinggi lagi. Karena apa? Karena memang pasokan yang menurun tadi, pasokan menurun sehingga itulah yang menyebabkan harga naik. Iya. Itu. Pak, ini kan juga impor dilakukan jelang panen raya begitu ya. Seberapa besar harga gabah atau beras petani lokal akan terpukul terkait kebijakan ini? Ya, saya pikir saya sependapat sih dengan Kepala Badan Pangan mengatakan impor ini selalu dikatakan harus terukur. Jadi terukur itu tentunya satu, jumlahnya harus sesuai dengan kebutuhan, tidak boleh berlebih. Yang kedua, waktunya harus tepat. Kapan saat beras impor ini datang dan masuk. Kemudian yang ketiga, setelah barangnya masuk, itu kapan disalurkannya ke masyarakat. Ini semua akan menentukan harga di lapangan. Ditambah satu lagi, bagaimana cara menyalurkan beras-beras impor ini ke lapangan. Jadi ini pasti akan berpengaruh terhadap harga di lapangan. Misalnya, ya kalau pada waktu kita pas mulai panen besar, panen raya, seyogyanya kita berhenti dulu impornya, kan begitu. Nah, kemudian jumlahnya tentunya ya tidak usah berlebihan. Kalau berlebihan itu nanti akhirnya pemerintah sibuk dengan mengurus beras impornya tetapi lupa bahwa pemerintah harus membeli gabah atau beras yang dihasilkan oleh petani supaya petani tetap bergairah memperoleh harga yang wajar dan dia harus supaya tetap berproduksi. Ini sangat penting. Nanti kalau tidak, mereka tidak mau berproduksi lagi. Dan satu catatan, ada beberapa atas kunjungan lapangan saya, di lapangan itu juga ada petani yang enggan bertanam. Kenapa enggan bertanam? Waktu itu kan HPP-nya kan sangat rendah, hanya Rp5.000. Mereka mengatakan, sewa lahannya sudah mahal, ongkos tenaga kerja mahal, pupuk mahal, pestisida mahal, kemudian pasarnya tidak menggairahkan, ada yang mereka tinggalkan saja. Ini saya melihat kasus-kasus di beberapa sentra produksi beras pun ada yang dibiarkan lahannya seperti itu. Nah, ini yang harus menjadi perhatian kita ke depan. Ya, Pak, mungkin nggak sih Pak, ini kan harganya semua sudah serba mahal ya, tadi Bapak singgung bagaimana biaya ongkos produksinya sudah mahal. Mungkin nggak sih harga beras ini turun sesuai dengan HET yang ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan dan juga berapa lama nanti harga ini di masyarakat bisa turun dengan kebijakan banjir impor ini Pak? Kalau dipaksakan mungkin bisa. Dipaksakan itu mungkin ya sudah banjiri terus saja dengan beras impor, kemudian pasti yang dalam negeri akan tambah lesu, akhirnya harganya pasti akan seolah-olah kembali kepada harga yang lama. Tapi apakah kita ingin kembali ke harga yang lama dengan kondisi seperti sekarang? Misalnya kan tadi itu saya katakan sewa lahan yang luar biasa mahalnya. Untuk lahan-lahan produktif ya. Kemudian yang kedua ternyata pupuk pun tidak mudah didapat. Ya, kita sekarang ada pemerintah mengatakan subsidi pupuk akan ditambah dan sebagainya. Alhamdulillah. Cari benih pun tidak mudah. Serangan hama penyakit di lapangan banyak. Pendampingan petugas lapangan pun ada kecenderungan kurang karena petugasnya yang sudah banyak yang pensiun. Nah, kemudian pasarnya ini juga pengaturan pasar ini juga tidak terlalu mudah. Selama kita masih
produksi kita itu antara bulan-bulan tertentu itu masih minus, kemudian bulan-bulan tertentu surplus, dan bahkan kalau saya melihat surplus bulan Maret tahun ini tidak terlalu menggembirakan bila dibanding dengan tahun yang lalu. Padahal pemerintah sudah punya program menangani atau memitigasi apa yang disebut dengan El Nino, tetapi ternyata Maret ini masih jauh lebih kecil. Biasanya panen raya itu rata-rata di atas 5 juta ton. Tapi ini kan hasilnya hanya sekitar 3,5 juta ton. Misalnya seperti itu. Jadi kalau dipaksakan bisa saja. Misalnya tadi itu saya katakan dengan impor digelontorkan terus-menerus, kemudian tentunya pengawasan dilakukan secara ketat, mungkin akan kembali. Tetapi bahayanya akan kembali ini kan berdampak kepada harga gabah yang nanti akan turun kembali, dipaksa untuk kembali kepada 5.000, sepertinya kok ini perlu dipertimbangkan lah masa-masa. Ada beberapa pejabat pemerintah sudah menyatakan perlu waktunya meninjau kembali HET. Saya pikir kok itu yang harusnya HET dan juga HPP gabah, saya pikir kok itu yang harusnya kita pertimbangkan. Jadi tidak kita menuju ke yang lalu gitu ya. Lalu, saya kira yang lalu ini harusnya ada faktor-faktor penyesuaian. Naik kok, ongkos angkut pasti naik, kan kira-kira begitu. Jadi itu situasinya. Oke, jadi perlu ada penyesuaian karena begitu kompleks permasalahan terkait dengan produksi beras ini. Pak, tadi Bapak menyinggung soal masalah produksi, ada El Nino begitu ya. Yang dilanda El Nino kan bukan hanya Indonesia, negara tetangga juga dilanda El Nino begitu ya. Tetapi mereka bisa surplus. Nah, kalau di Indonesia ini masalahnya jadinya apa nih Pak? Kurang sawah kah atau kurang petani atau seperti apa? Ya, sebenarnya tanda-tanda itu sudah lama diketahui. 5 tahun terakhir coba lihat, luas panen kita turun terus. Ini menjadi faktor utama. Kenapa luas panen turun? Pasti konversi lahan itu tidak terjaga dengan baik. Konversi lahan-lahan produktif ini turun terus. Produktivitas kalau kita amati 5 tahun ini juga sekitar 52 kuintal saja. Artinya apa? Pasti persoalan-persoalan sarana produksi, mulai benih, pupuk, dan lain-lainnya, ini tidak tersedia tepat waktu, sehingga produktivitasnya rendah. Nah, kemudian yang harus kita amati betul juga, stok pemerintah ini kan rendah, selalu rendah. Terakhir tahun lalu, stok pemerintah itu hanya bulan Juli, itu hanya 500.000 ton. Itu yang semua menunjukkan bahwa stok di masyarakat pun nampaknya juga makin turun karena surplusnya yang turun tadi. Nah, kalau kita bandingkan dengan negara lain itu penduduknya itu tidak sebesar penduduk Indonesia. Kemudian dia kenapa bisa surplus? Tentunya kebetulan juga diversifikasi pangan mereka juga berjalan nampaknya lebih baik gitu ya. Kalau kita kan diversifikasi pangannya juga kurang masif gitu ya. Jadi hal-hal seperti ini termasuk bagaimana kita menjaga stabilitas harga di dalam negeri ini yang harus kita kuatkan betul. Salah satu cara adalah pemerintah harus punya stok yang cukup. Nah, kemudian peningkatan produksi ini harus dimulai dari bagaimana kita melindungi lahan kita yang produktif, kemudian meningkatkan membangun lahan-lahan sawah baru. Mau tidak mau harus dilakukan. Nah, yang kedua tadi itu bagaimana kita meningkatkan produktivitas, dan supaya dicatat bahwa ada pergeseran. Kalau dulu, ini kita bicara dulu ya, 4 bulan itu minus, 8 bulan surplus. Sekarang terbalik. 8 bulan minus, 4 bulan surplus. Ini rata-rata ya, beberapa tahun terakhir ini. Yang kedua, dulu ada puncak-puncak panen itu 2 kali. Kalau kita lihat data sekarang, puncak panen itu hanya 1 kali. Puncaknya pun di bawah kebiasaan gitu kan. Artinya apa?
berarti lahan yang dulu bisa ditanam 2 kali, ini menjadi berkurang. Nah, lahan yang bisa ditanam 2 kali, artinya apa? Itu pasti airnya terjamin. Nah, kemana lahan itu? Pasti yang terjadi ke konversi ke non-pertanian, khususnya non-padi. Misalnya untuk perumahan, industri, kemudian infrastruktur. Klaten aja itu 1 tahun saya dapat berita 300 hektar hilang. Pada daerah-daerah produktif pengairannya bagus sehingga dia bisa tanam 2 kali atau 5 kali dalam 2 tahun. Ini yang penting. Baik, jadi memang terkait kebijakan impor beras ini perlu ada penyesuaian, perlu dikaji lagi supaya benar-benar bijak. Kebutuhan stok ini aman dan juga petani yang bekerja keras untuk bisa memanen di panen raya ini juga tidak terdampak kerugian ya Pak terkait dengan impor beras ini. Terima kasih Ketua Umum Perpadi Sutarto Alimuso telah bergabung di Kompas Bisnis pada pagi hari ini. Sehat selalu Bapak. Amin, terima kasih. Selamat pagi. Saudara, Sapa Indonesia Pagi akan kembali dengan informasi peristiwa. Salah satunya hingga hari Rabu, sudah 5 orang ditemukan meninggal pasca longsor Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Tim SAR terus mencari korban lainnya. Selengkapnya usai jeda. Bahagia menyambut bulan suci bersama Kompas TV, teman Ramadan. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Halo teman-teman, Bobo keluarin edisi koleksi terbaru nih. Edisi koleksi hadir lagi dengan 132 halaman. Ada 20 halaman cergam panjang yang baru dan eksklusif. Selain bisa bernostalgia, edisi koleksi ini juga bisa menjadi bahan bacaan bersama si kecil. Paling spesial lagi, ada door prize senilai ratusan juta rupiah. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan melalui pre-order di e-commerce, gridstore.id dan Gramedia hingga 11 Maret 2024. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Untuk mereka yang bangun lebih pagi, agar bisa mendengarkan lebih awal, untuk mendengar lebih banyak hal, membaginya tepat waktu, agar lebih banyak yang mendengar, lebih banyak yang melihat. Dari generasi ke generasi, dengan lebih pasti. Kalau hubungan biasa aja, bisa aja saya undang ke kantor. Saya tidak ingin membesar-besarkan apa yang sudah lewat. Saya kira saya tidak ragu memberikan 4 untuk Kementerian ATR BPN. Saya kira beliau akan sangat bersama Kepala Staf Kepresidenan Muldoko dalam Rosi, Transisi Kabinet Jokowi, Seteru Jadi Sekutu, Kamis 29 Februari pukul 8:30 malam di Kompas TV. Kembali di Sapa Indonesia Pagi, Saudara. Tim SAR gabungan terus melakukan pencarian korban tanah longsor di Bonglo, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Hingga saat ini, jumlah korban meninggal ditemukan sebanyak 5 orang. Hingga Rabu sore, penyisiran difokuskan di area longsor bagian selatan dan utara. Tim Basarnas juga menurunkan drone thermal untuk mencari kemungkinan korban tertimbun. Sementara alat berat dari Pemkab Luwu Palopo dan PUPR dikerahkan untuk membersihkan lokasi longsor di jalan penghubung dan jalan sudah bisa dilalui. Tim SAR juga mengevakuasi korban longsor yang selamat dari Puskesmas Bastem ke rumah sakit di Palopo. Pasca longsor, ruas jalan provinsi masih tertutup material longsor dan tak bisa dilalui. Dirlantas Polda Sulsel pun mengerahkan 100 personel Satlantas dari 3 Polres
untuk pengalihan arus dan pengawalan kendaraan berat. Hingga saat ini Jalan Poros Desa Bonglo Kecamatan Bastem Utara belum bisa dilalui karena dalam proses pembersihan, serta masyarakat diminta untuk mencari akses jalur lain. Menerapkan pola rayonisasi, jadi di suatu lokasi bencana maka kita akan siapkan personil-personil dan prasarana yang ada. Pertama adalah untuk melokalisir wilayah bencana. Jadi kita akan melakukan penutupan maupun pengalihan arus dan menyiapkan rute-rute alternatif, juga mengawal alat-alat berat, ambulan dan lain sebagainya yang keluar masuk lokasi bencana. Jadi pola rayonisasi terkait dengan bencana di Luwu ini kita di backup oleh Polres yang terdekat dengan lokasi bencana seperti Luwu Utara, kemudian juga Polres Palopo, dan juga yang terdekat dengan Tanah Toraja juga membackup kegiatan-kegiatan bencana yang ada di Luwu. Sorotan lainnya, Saudara, hadiri musyawarah rencana pembangunan, pemerintah Kota Semarang fokus mengatasi banjir yang sering melanda permukiman. Salah satu pembahasan yakni pembangunan untuk normalisasi Kali Tenggang, Semarang. Wali Kota Semarang Hewearita Gunaryanti Rahayu Rabu 28 Februari 2024 menghadiri musyawarah rencana pembangunan Musrenbang tingkat kecamatan. Musrenbang yang berlokasi di kantor Kecamatan Pedurungan Semarang ini fokus membahas rencana pembangunan normalisasi sungai yang sering menjadi penyebab banjir di wilayah Pedurungan, Genuk, serta Semarang Timur. Pasalnya saat musim hujan, wilayah tersebut sering dilanda banjir akibat adanya jalur sungai yang menyempit. Wali Kota Semarang yang kerap disapa Mbak Ita juga mendapat angin segar berkat informasi proses lelang normalisasi Kali Tenggang oleh Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Pemali Juwana Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR. Rencananya pembangunan normalisasi Kali Tenggang dilakukan pada April 2024 dan sudah mendapat pembiayaan dari Bank Dunia sekitar 300 miliar rupiah. Proyek ini akan digarap Kementerian PUPR melalui BBWS Pemali Juwana. Untuk mewujudkan pembangunan normalisasi Kali Tenggang, Pemkot Semarang juga mengatasi dampak sosial seperti pembebasan lahan. Karenanya, Mbak Ita menyebut Semarang sudah mengalokasikan anggaran sekitar 77 juta rupiah untuk 8 kepala keluarga. Normalisasi Sungai Tenggang, misalnya Sungai Tenggang ya, ini sudah terselesaikan. Minggu ini akan dicairkan 77 juta gitu. Kemudian hanya ada dampak-dampak. Yang pertama, kita harus merelokasi dia berjualan. Warga terdampak itu kan memang dia menempati lahan-lahan bantaran ya, sehingga tidak penggantian lahan, tapi adalah penggantian untuk bangunan. Karena World Bank itu memang beliau rigid dan beliau sensitif terhadap berkaitan dengan dampak sosial. Demi mengatasi dampak sosial normalisasi Kali Tenggang, Pemkot Semarang juga memberi bantuan tempat tinggal, pelatihan UMKM, bantuan pendidikan serta relokasi warga yang berjualan ke Pasar Waru Semarang. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Sorotan dari mancanegara, Saudara. Ratusan warga Palestina yang putus asa berkumpul di antara reruntuhan kota Gaza untuk menunggu bantuan yang sangat mereka butuhkan. Lembaga-lembaga kemanusiaan mengaku kesulitan menyalurkan bantuan ke Gaza akibat pembatasan militer Israel. Program Pangan Dunia World Food Program terhambat mengirimkan makanan untuk anak-anak di Gaza Utara yang mengalami kekurangan gizi akut. Perang telah membuat 1/4 dari 2,3 juta penduduk Gaza menderita kelaparan. Pesawat-pesawat menyalurkan sejumlah bantuan dari udara ke kota Rafah dan Khan Yunis, Palestina. Menurut juru bicara militer Israel, negara Mesir, Jordania, dan Uni Emirat Arab, Qatar, dan Prancis telah mengirimkan banyak bantuan kemanusiaan ke Gaza. Bantuan juga diantarkan melalui jalur darat dengan 138 truk melewati perbatasan Rafah dan Mesir. Kelompok kemanusiaan mengatakan mereka menghadapi proses pemeriksaan rumit yang membuat jangkauan pengantaran bantuan menjadi terbatas.
Perang telah membuat seperempat dari 2,3 juta penduduk Gaza menderita kelaparan. Masih ada berita lain di Sapa Indonesia Pagi, tetaplah bersama kami. Jadikan Ramadan Anda lebih bernilai. Ketahui secara resmi awal Ramadan tahun ini. Lengkap dengan laporan langsung dari sejumlah titik pengamatan hilal di seluruh Indonesia. Ikuti sidang isbat penentuan 1 Ramadan 1445 Hijriah. Minggu 10 Maret pukul 4 sore. Live di Kompas TV. Teman Ramadan. Mendingan makan bukan sugar free dulu, bikin kamu worry free. Milton, sensasi rasa buah. Sorry. Di sini Minum Bodrek Flu dan Batuk Berdah HP. Dengan 3 oksinya Bodrek, efektif redakan flu batuk dan keluarkan dahak. Bodrek Flu dan Batuk Berdah HP, pas dan efektif tanpa ngantuk. Mau mengiklankan usaha kamu dengan harga terjangkau? Langsung aja ke pasangiklan.com. Pasang iklan segampang upload, bayar, tayang. Ada beragam paket yang bisa kamu pilih di pasangiklan.com. Mulai dari harga Rp50.000 sampai harga Rp1.000.000. Iklan kamu akan tayang di jaringan media milik Kompas Gramedia. Jadi, iklan kamu berpotensi dilihat oleh 270 juta pembaca. Di pasangiklan.com, kamu bisa memilih jenis iklan yang ingin ditayangkan. Kamu bisa memilih iklan untuk ditayangkan di website, Instagram, atau iklan baris di koran Kompas. Di pasangiklan.com, kamu nggak perlu khawatir, karena setelah iklan ditayangkan, kamu akan mendapatkan informasi mengenai perkembangan iklan berupa laporan performa untuk iklan digital dan Instagram, serta notifikasi penayangan untuk iklan baris di koran Kompas. Jadi, mau pasang iklan yang dilihat banyak orang dengan harga terjangkau? Segampang upload, bayar, lalu tayang? Tunggu apa lagi? Langsung aja ke pasangiklan.com. Kakak, sahur. Sahur ya, Bu. Sahur kan penting, Kak. Makan sedikit aja ya. Biar kuat puasanya, lengkapi ya sahurnya dengan Enagen. Nutrisinya lengkap, kenyang lebih lama. Kuat puasa seharian. Prenagen, kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Minum dulu biar nggak capek. Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik bersama Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Cilgo. Saudara, sebanyak 200 skater atau atlet skateboard dari seluruh dunia merasakan serunya berseluncur di puncak gedung tinggi di Dubai, Uni Emirat Arab. Meluncur di ketinggian ini merupakan babak kualifikasi sebelum mereka bersaing di ajang World Skateboarding Tour di Paris, Prancis. Babak kualifikasi World Skateboarding Tour yang diselenggarakan di Dubai menampilkan para atlet atau skater elit dari seluruh belahan dunia. Mereka mengunjungi gedung tertinggi di Dubai yang memiliki taman skate. Para skater melakukan pemanasan yang disebut Skate the View untuk babak kualifikasi sebelum saling berkompetisi di Paris, Prancis. Mereka merasakan papan luncur di langit Dubai di The View at the Palm di ketinggian 245 meter. We are in the top of a building on the Palm and we're skating a mini ramp and that's pretty sick location and we have a cool sunset right now and I'm skating here with the boys and super cool. Hampir 200 peserta akan bersaing untuk mendapatkan poin kualifikasi penting. Bagi para atlet, tanjakan Skate the View adalah kejutan yang menyenangkan yang membuat mereka sedikit lega. Teralihkan dari fokus kompetisi, mereka melakukan trik dengan matahari Dubai yang tenggelam sebagai latar belakang. Cakrawala yang mengagumkan itu membuat mereka makin siap berkompetisi.
I'm excited to get to skate the skate park for the first time, and I mean, do my best, do what I love, and yeah, I hope I can make it to the finals, and yeah, show my skateboarding and have fun. Menjulang tinggi 245 meter di atas permukaan laut, pemandangan dari Menara Palm Jumeirah menawarkan perspektif cakrawala Dubai dan Teluk Arab yang menakjubkan. Titik pandang ikonik ini tidak hanya memberikan latar belakang yang memukau untuk acara-acara seperti World Skateboarding Tour, tetapi juga merupakan bukti komitmen pemilik gedung untuk menciptakan ruang inovatif yang memadukan hiburan, budaya, dan keajaiban arsitektur. Diselenggarakan oleh Harian Kompas dan didukung oleh lembaga penjamin simpanan, event lari bertajuk LPS Monas Half Marathon 2024 segera bergulir. Diselenggarakan pada 30 Juni 2024, LPS Half Marathon kali ini mengusung tema Reconnect for Change. Pada tahun ini, panitia menargetkan dapat menembus 15.000 runners yang akan ambil bagian. Mengawali rute di Monumen Nasional dan finish di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, para runners akan sekaligus menyemarakan ulang tahun Jakarta ke-497 pada 22 Juni nanti. LPS Monas Half Marathon juga akan memberlakukan cut-off time atau batas waktu pelari wajib menyelesaikan lomba 3 jam 30 menit. Menjelang event Run the City 5 km juga akan digelar, yakni di Surabaya, Medan, dan juga Makassar. Dan informasi tadi sekaligus jadi penutup jumpa kita di Sapa Indonesia pagi hari ini. Saya Adisti Larasati. Dan saya Radhi Saputro. Terima kasih sekali lagi sudah menyaksikan. Sampai jumpa besok. Halo teman-teman, Bobo keluarin edisi koleksi terbaru nih. Edisi koleksi hadir lagi dengan 132 halaman. Ada 20 halaman cergam panjang yang baru dan eksklusif. Selain bisa bernostalgia, edisi koleksi ini juga bisa menjadi bahan bacaan bersama si kecil. Paling spesial lagi, ada door prize senilai ratusan juta rupiah. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan melalui pre-order di e-commerce, gridstore.id dan Grapedia hingga 11 Maret 2024. Polisi tangkap ayah tiri penganiaya balita berusia 4 tahun di Tangerang, Banten. Penangkapan berlangsung alot karena mendapat penolakan dari keluarga. Polisi menyebut akan mengusut dugaan pembunuhan berencana di kasus kematian Dante, anak artis Tamara Tiasmara, setelah ada fakta tersangka sempat memeriksa keberadaan CCTV di lokasi. Usai dianugerahi Jenderal Kehormatan, Prabowo Subianto menggelar syukuran di kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Halo, selamat malam saudara. Kilas Kompas kembali hadir menjumpai Anda dan mengisi ruang informasi. Selain 3 informasi utama tadi kami juga hadirkan beragam informasi yang menarik, pilihan khas redaksi Kilas Kompas di sepanjang hari ini. Bersama saya, Andre Sinaga. Inilah Kilas Kompas lengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya.
Kita ke informasi pertama, diduga saling berebut suara caleg. 2 kelompok warga terlibat bentrok di Puncak Jaya, Papua Tengah. Akibat bentrok itu, 1 orang tewas dan sejumlah rumah dibakar. Dua massa pendukung caleg terlibat saling serang di depan kantor KPU Kabupaten Puncak Jaya. Kedua kelompok yang bentrok ini diduga memperebutkan suara untuk masing-masing caleg yang diusung. Akibat bentrok ini, 1 orang warga tewas, 8 motor dibakar dan 2 rumah warga ludes dibakar massa. Untuk membubarkan massa, puluhan personel gabungan TNI Polri dikerahkan ke lokasi untuk membubarkan massa. Sebuah mobil pickup terguling dan terbakar di kawasan Suvarna Sutra, Tangerang, Banten. Dari material mobil pickup yang terguling dan terbakar ini saat mobil melintas di jalan dan di lokasi kejadian hilang kendali di Jalan Menikung. Percikan api yang menyambar tumpahan bahan bakar membuat api semakin membesar hingga meludeskan badan mobil pickup bermuatan besi. Pengemudi berhasil keluar dari ruang kemudi dan meminta pertolongan warga untuk memadamkan api. Akibat insiden ini, pengemudi mengalami luka bakar. Kita ke sorotan lainnya, saudara. Pelaku penganiaya balita yang sempat viral di media sosial berhasil ditangkap polisi. Proses penangkapan berlangsung alot lantaran keluarga sempat menolak menyerahkan pelaku. Sempat menghilang usai melakukan penganiayaan kepada seorang balita. JD akhirnya ditangkap di rumahnya di Tangerang, Banten. Keluarga pelaku sempat menolak penangkapan meski polisi sudah menyerahkan surat resmi. Usai negosiasi panjang, polisi akhirnya bisa membawa pelaku ke kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sebelumnya, seorang bocah laki-laki berusia 4 tahun diduga dianiaya oleh ayah tirinya sendiri. Ada sejumlah luka di tubuh dan tangan korban. Korban juga sempat mengalami pendarahan dalam. Awalnya, 2 pekan lalu ayah sambung korban berinisial J mengasuh korban dan di saat J dan ibu korban harus menjaga 2 warung di lokasi terpisah yang berbeda di Tangerang. Beberapa hari dirawat suaminya. Ibu korban semakin curiga karena mendapati sejumlah luka termasuk luka gigitan di tubuh korban. Sakit kenapa? Ininya nggak ada, apa namanya ini yang nggak ada, kukunya nggak ada, kenapa? Selanjutnya, saudara, penyidik Subdit Jatan Ras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menggelar rekonstruksi kasus dugaan pembunuhan Dante, putra artis Tamara Tiasmara. Rekonstruksi kasus dugaan pembunuhan Dante digelar di 2 lokasi terpisah. Adegan di rumah Tamara Tiasmara dan rumah tersangka dilakukan di Polda Metro Jaya untuk efisiensi waktu. Pada adegan ke-7, Tamara menitipkan anaknya ke asisten rumah tangga tersangka karena pada saat itu Yuda sedang di luar bersama putrinya. Total ada 115 adegan di 2 lokasi rekonstruksi pembunuhan Dante. Polisi bahkan kini mengusut dugaan pembunuhan berencana dalam kasus kematian Dante. Menurut hasil dari digital forensik, tersangka mengecek keberadaan CCTV di kolam renang dalam perjalanan menuju TKP. Tetapi hal itu dibantah tersangka Yuda Arfandi. Ada satu adegan di mana tersangka ini tidak mengakui bahwa telah mengakses CCTV ya, melalui browsing di internet untuk mengecek di lokasi apakah ada CCTV atau tidak. Pada adegan 13, yaitu pada jam 15.11, tersangka YA membrowsing dan mengakses CCTV kolam renang Palem dengan menggunakan handphonenya. Ini berdasarkan keterangan dari ataupun hasil pemeriksaan daripada analis digital.
Ini sebagai bahan nantinya untuk kita mempertimbangkan dalam penerapan pasal, khususnya dalam penerapan pasal 340 ataupun pembunuhan berencana. Polisi menggelar rekonstruksi untuk mengusut kasus pembunuhan Dante, anak artis Tamara Tiasmara yang dibunuh kekasih Tamara, Yuda Arfandi. Total sebanyak 115 adegan diperagakan oleh tersangka dan ibunda korban Tamara Tiasmara. Polisi memutuskan adegan di rumah Tamara dan rumah tersangka dilakukan di Polda Metro Jaya demi efisiensi waktu. Sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, Tamara membawa putranya ke rumah tersangka di Pondok Kelapa, Durensawit, Jakarta Timur dengan membawa perlengkapan baju renang. Pada adegan ke-7, Tamara menitipkan anaknya ke asisten rumah tangga tersangka karena pada saat itu Yuda di luar bersama putrinya. Artis FTV ini kemudian meninggalkan putranya untuk melanjutkan pekerjaan. Setelah adegan itu, Tamara tak kuasa menahan air matanya. Rekonstruksi pun dilanjutkan di kolam renang Palem, Durensawit. Sebanyak 102 adegan diperagakan di kolam renang dengan total 69 adegan yang menunjukkan reka adegan tersangka menenggelamkan korban 12 kali. Ayah Dante sekaligus mantan suami Tamara, Angger Dimas, yang turut menyaksikan rekonstruksi, menilai apa yang dilakukan tersangka sangat kejam. Ya, teman-teman nilai aja seperti apa ya. Kalau dari saya sih, ya itu kejam, tetap kejam. Saya paling mengenaskan itu pas anak saya ditendang. Gitu. Gak bisa pakai kata-kata, saya serius. Saya nggak tahu saya. Rekonstruksi digelar untuk memberikan gambaran tentang terjadinya tindak pidana pada 27 Januari lalu di kolam renang Palem. Sekaligus menguji persesuaian keterangan tersangka dan saksi dengan fakta di lapangan. Tersangka yang sempat mengakses CCTV kolam renang melalui ponselnya bisa mengarah ke pasal pembunuhan berencana. Tim Liputan, Kompas TV. Kita ke informasi lain, saudara, di mana polisi selesai melakukan olah TKP terkait pemotor tewas terjerat kabel seling yang menjuntai di Kota Bandung, Jawa Barat. Terkait hal tersebut, polisi akan memeriksa pihak PLN, Telkom, dan Diskominfo. Berdasarkan olah TKP, diperkirakan kabel seling yang putus dan menjuntai ke jalan tersebut dari tiang milik PLN putus karena usang termakan waktu. Kabel tersebut difungsikan sebagai penahan kabel lain yang ada di lokasi. Polisi akan memanggil pihak Telkom, PLN, dan Diskominfo Kota Bandung untuk pemeriksaan terkait proses pemeliharaan dan perawatan tiang maupun kabel yang ada di simpang jalan Petakopo. Itu didapat kabel seling yang memang putus dari titik tiangnya punya PLN. Putus karena usang termakan waktu. Maka selanjutnya kami akan melakukan pemanggilan terkait dengan pemeliharaan tiang-tiang yang berada di lokasi terkait dengan kabel selingnya maupun itu kabel-kabel yang lainnya. Sebelumnya, seorang pengendara terjatuh saat melintas di persimpangan Petakopo, Kota Bandung pada tanggal 20 Februari lalu. Pemotor tersebut terjatuh karena terjerat kabel yang menjuntai ke jalan. Korban meninggal dunia di lokasi kejadian dengan luka di bagian leher. Kita ke Luwu, Sulawesi Selatan, saudara, di mana tim SAR gabungan terus menggelar pencarian korban tanah longsor di Bonglo, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Hingga saat ini, jumlah korban meninggal ditemukan sebanyak 5 orang. Hingga Rabu sore, penyisiran difokuskan di area longsor bagian selatan dan utara. Tim Basarnas juga menurunkan drone thermal untuk mencari kemungkinan adanya korban tertimbun. Sementara alat berat dari Pemkab Luwu, Palopo, dan PUPR dikerahkan untuk membersihkan lokasi longsor di jalan penghubung dan jalan pun sudah bisa dilalui. Tim SAR juga mengevakuasi korban longsor yang selamat dari Puskesmas Bastem di Rumah Sakit Palopo.
Pasca longsor, ruas jalan provinsi masih tertutup material longsor dan tak bisa dilalui. Dirlantas Polda Sulsel pun mengerahkan 100 personil Satlantas dari 3 Polres untuk pengalihan arus dan pengawalan kendaraan berat. Dan hingga saat ini jalan poros Desa Bonglo, Kecamatan Bastem Utara belum bisa dilalui lantaran dalam proses pembersihan. Dan masyarakat diminta untuk mencari akses jalur lain. Menerapkan pola rayonisasi, jadi di suatu lokasi bencana maka kita akan siapkan personil-personil dan prasarana yang ada. Pertama adalah untuk melokalisir wilayah bencana, jadi kita akan melakukan penutupan maupun pengalihan arus dan menyiapkan rute-rute alternatif, juga mengawal alat-alat berat, ambulan dan lain sebagainya yang keluar masuk lokasi bencana. Jadi pola rayonisasi terkait dengan bencana di Luwu ini kita di-backup oleh Polres yang terdekat dengan lokasi bencana seperti Luwu Utara, kemudian juga Polres Palopo dan juga yang terdekat dengan Tanah Toraja juga membackup kegiatan-kegiatan bencana yang ada di Luwu. Usai dianugerahi Jenderal Kehormatan, Prabowo Subianto menggelar syukuran di kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Tetaplah bersama kami. Jadikan Ramadan Anda lebih bernilai. Ketahui secara resmi awal Ramadan tahun ini. Lengkap dengan laporan langsung dari sejumlah titik pengamatan hilal di seluruh Indonesia. Ikuti sidang isbat penentuan 1 Ramadan 1445 Hijriah. Minggu 10 Maret pukul 4 sore. Live di Kompas TV. Teman Ramadan. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marjan. Pemilu 2024 adalah pesta demokrasi kita. Perbedaan pilihan jangan sampai menjadi konflik dan mencederai demokrasi itu sendiri. Jadilah bagian dari Pemilu 2024 dengan mengetahui setiap tahapannya untuk Indonesia maju dan damai. Pencalonan DPD dimulai sejak Desember 2022, sementara pencalonan DPR dan DPRD dimulai sejak April 2023. Sedangkan pengumuman pendaftaran serta pencalonan presiden dan wakil presiden dimulai Oktober 2023. Dilanjutkan dengan masa kampanye pada November 2023. 11 sampai 13 Februari 2024, seluruh peserta kampanye masuk dalam masa tenang untuk memberikan waktu kepada masyarakat memutuskan secara objektif pilihannya. Berikutnya, proses rekapitulasi hasil penghitungan suara. Setelah suara dinyatakan sah, pengambilan sumpah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih. Jadilah bagian dari perhelatan akbar bangsa Indonesia bersama teman memilih Rumah Pemilu Kompas TV. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marjan. Jadikan Ramadan Anda lebih bernilai bersama program-program istimewa Kompas TV. Kompas Sahur, Series of Faith, Suci Barbar Show, Kalam Hati Spesial Ramadan, Cooking is Fun, Mutiara Ramadan, Kurma Kuliah Ramadan. Pastikan Ramadan Anda lebih bermakna bersama teman Ramadan, Kompas TV. Mahkota Permata Papua. Hutan, laut, dan tanah adalah segalanya bagi masyarakat Papua. Ekowisata dan agroforestry menjadi sebuah pilihan yang selaras bagi masyarakat di Malagufuk, Mingray, dan Pegunungan Arfak untuk hidup secara lestari. Mahkota Permata Papua. Hidup bersama dengan alam. Sabtu 2 Maret pukul 10 pagi di Kompas TV. Ketahui ragam informasi yang menjadi perhatian publik, peristiwa unik, menarik, dan ramai di media sosial, menegangkan hingga mengharukan dari berbagai sisi kehidupan, politik, hukum, kriminal, sosial.
melibatkan masyarakat, selebritas, hingga tokoh penting. Tetap update bersama Pop News. Setiap Sabtu dan Minggu pukul 9:30 pagi di Kompas TV. Kembali menyaksikan Kilas Kompas, Saudara, bersama saya Andre Sinaga. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto resmi mendapat kenaikan pangkat menjadi Jenderal Bintang 4 dari Presiden Joko Widodo. Menanggapi penganugerahan kenaikan pangkat, Prabowo menyebut bahwa di pundaknya saat ini sudah semakin berat. Penyematan pangkat Jenderal Bintang 4 ini dilakukan pada acara Rapim TNI Polri 2024. Kenaikan pangkat TNI sebagai bentuk penghargaan sekaligus peneguhan atas bakti Prabowo kepada rakyat selama menjadi Menteri Pertahanan. Menhan Prabowo selaku penerima Jenderal Kehormatan menanggapi penganugerahan kenaikan pangkat yang diterimanya dengan kelakar bahwa di pundaknya saat ini sudah semakin berat. Pak, Menhan, naik jabatan Pak. Gimana Pak perasaannya Pak? Tanggapannya Pak? Kayaknya berat ya. Usai dianugerahi sebagai Jenderal Kehormatan, Prabowo Subianto mengadakan syukuran di kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Dalam kesempatan itu, Prabowo Subianto sungkem kepada Sukartini Silitonga Joyo Hadikusumo dengan menggunakan pakaian dinas upacara darat dengan tanda bintang 4 di pundaknya. Sementara itu, merespons pro kontra terkait kenaikan pangkat Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Presiden Joko Widodo menyebut pemberian pangkat serupa adalah hal biasa. Menurut Presiden, pemberian serupa sudah pernah diberikan kepada Susilo Bambang Yudhoyono dan Luhut Binsar Panjaitan. Meski demikian, Jokowi membantah pemberian kenaikan pangkat istimewa ini sebagai bagian dari transaksi politik. Bukan hanya sekarang ya, dulu diberikan kepada Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, juga pernah diberikan kepada Pak Luhut Binsar Panjaitan. Kalau transaksi politik kita berikan aja sebelum pemilu. Cukup ya, teman-teman. Ini kan setelah pemilunya. Saya tidak ada tanggapan. Pemberian tanda kehormatan yang disematkan ke Prabowo Subianto menuai pro dan kontra. Anggota Komisi 1 DPR fraksi PDIP, TB Hasanuddin, mengkritik penyematan pangkat Jenderal Kehormatan kepada Prabowo yang dilakukan pada acara Rapim TNI Polri 2024. TB Hasanuddin menyebut kenaikan pangkat secara istimewa di tubuh TNI hanya untuk prajurit aktif, bukan pensiunan. Sementara pemberian penghargaan kepada pensiunan TNI berupa bintang, tanda jasa, dan kehormatan. Kenaikan pangkat ya sebagai bagian dari pemberian kehormatan atau pemberian jasa ya, tetapi itu hanya terbatas pada mereka yang masih aktif. Saya ulangi lagi, pada mereka yang masih aktif. Tapi catat pasal 33B itu hanya khusus mereka yang masih aktif. Bagaimana yang tidak aktif? Ada pangkat bintang. Nah, tapi bukan bintang yang di pundak. Tolong dicatat ini, pembuat keputusan di pemerintah. Bukan bintang di pundak. Kenaikan pangkat memang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang gelar jasa dan tanda kehormatan. Anggota Komisi 1 dari fraksi Gerindra, Fadli Zon, menyebut dalam undang-undang tak disebutkan pemberian penghargaan hanya boleh diberikan pada prajurit aktif. Sehingga menurut Fadli Zon, pemberian bintang kehormatan untuk Prabowo sudah tepat sebagai bentuk penghargaan terhadap jasa Prabowo. Yang aktif tidak ada disebutkan prajurit yang aktif. Kalau kita lihat undang-undang tadi pasal 33 bisa dilihat saja. Nah, itu adalah
penghormatan dan penghargaan dari negara. Jadi ini bukan ujuk-ujuk ya, satu perjalanan yang panjang. Karir dan pengabdian beliau di TNI, kemudian sampai kepada Menteri Pertahanan tentu dinilai oleh yang memberikan kehormatan ini, dalam hal ini langsung oleh Presiden Republik Indonesia. Jadi kalau tadi kita melihat undang-undang, saya termasuk yang berpendapat ini tidak bertentangan dengan undang-undang, karena ini adalah sebuah tanda kehormatan, dan jenderalnya pun disebut Jenderal TNI dalam tanda kurung HOR, ya, dan sudah ada 7 orang sebelumnya yang menerima tanda kehormatan ini. Selain Prabowo, sejumlah tokoh pernah mendapatkan jenderal kehormatan, antara lain Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, Luhut Binsar Panjaitan, dan Hendro Priyono. Meski pemberian penghargaan tersebut dilakukan sebelum ada aturan kenaikan pangkat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang gelar jasa dan tanda kehormatan. Tim Liputan Kompas TV. Rumah berlantai